Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salusarani dengan NRP 50172510111. Di sini saya akan mempresentasikan materi geologi fisik untuk chapter 21 tentang sumber daya geologi. Di sini yang pertama ada pendahuluan. Nah, sumber daya geologi itu menopang sebagian besar kehidupan dan yang paling mendasar dari sumber daya ini adalah tanah dan air. Di mana peradaban industri itu menarik berbagai sumber daya yang jauh lebih besar daripada bumi. Dalam banyak hal, kehidupan modern kita itu telah bergantung pada lusinan jenis bahan bumi yang berbeda sebagai esensial, dari batu bara yang menggerakkan listrik hingga europium yang menyediakan pigmen merah yang kita gunakan untuk keseimbangan warna di layar televisi dan monitor komputer. Nah, pada masa-masa awal, bahkan orang biasa itu bisa langsung tahu sumber daya apa yang mereka butuhkan untuk untuk mendukung kehidupan mereka dan di mana, tempat untuk menemukannya. Namun saat ini, hanya sedikit orang yang sepenuhnya menghargai banyak sumber daya dan jaringan penawaran dan permintaan yang kompleks yang memungkinkan kita masing-masing untuk hidup. Nah, tidak termasuk tanah dan air yang kita bahas dalam mungkin adalah kita mengelompokkan sumber daya geologi ke dalam tiga kategori umum. Yang pertama ada sumber energi, yang kedua sumber logam, dan yang ketiga adalah sumber bahan konstruksi non-logam. Sumber daya energi seperti minyak bumi dan uranium menyediakan tenaga yang menggerakkan dunia modern. Sumber daya logam seperti biji besi itu memungkinkan kita untuk menciptakan logam yang memberikan kekuatan pada konstruksi modern dan membantu banyak teknologi beroperasi, misalnya dengan menghantarkan listrik atau memicu motor. Nah, sumber daya non-logam termasuk batu bangunan dan kerikil jalan itu memiliki sejarah yang lebih panjang dalam perkembangan peradaban, tetapi tetap penting bagi dunia modern. Nah, contohnya pertimbangkan jembatan layang jalan raya. Nah, ini tuh terdiri dari eksterior sumber daya non-logam atau beton dengan inti logam atau tulangan dan balok. Nah, di mana layang itu mendukung jalan aspal dengan bahan organik fosil yang menyediakan akses ke mobil yang terbuat dari logam dan materi biologis yaitu karet yang ditenagai oleh minyak bumi. Nah, setiap tahun di Amerika Serikat itu dibutuhkan lebih dari 15.500 pon bahan non-logam, 650 pon logam, dan lebih dari 21.000 pon bahan bakar geologi untuk memenuhi standar hidup setiap orang di Amerika. Nah, energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan gaya hidup khas di Amerika Serikat itu setara dengan kekuatan 300 pelayan yang bekerja sepanjang waktu. Nah, fakta bahwa aktivitas manusia sekarang itu menggerakkan lebih banyak minyak bumi, mungkin sebanyak 3 triliun ton per tahun daripada semua sungai di dunia jika digabungkan, yaitu 24 miliar ton sedimen yang diangkut per tahun. Nah, beberapa sumber daya geologi terbarukan itu diisi ulang oleh proses alami yang cukup cepat, sehingga orang itu dapat menggunakannya terus-menerus. Contohnya adalah sumber daya air. Nah, dalam kondisi yang berkelanjutan, pasokan air itu tidak pernah berakhir, asalkan kita mengekstraksi air tidak lebih cepat daripada diisi ulang secara alami oleh curah hujan, limpasan, dan infiltrasi. Namun, sebagian sumber daya geologis adalah sumber daya yang tidak terbarukan, di mana mereka itu terbentuk sangat lambat, seringkali selama jutaan tahun, dalam kondisi yang tidak biasa dalam pengaturan geografis yang terbatas. Manusia mengekstraksi sumber daya yang tidak terbarukan itu jauh lebih cepat daripada bagaimana alam itu menggantikannya. Misalnya, tingkat ekstraksi minyak mentah tahunan itu berada pada urutan 1 juta kali lebih cepat daripada tingkat pengisian semula alaminya. Oke, yang pertama di sini ada sumber daya energi yang batu bara. Di sini ada beberapa gambar. Nah, gambar 21.1 itu memperlihatkan proses pemotongan dan pengeringan lapisan gambut di Pulau Mull, Skotlandia. Di mana gambut sendiri itu merupakan bahan awal pembentuk batu bara
dan terbentuk dari tumpukan sisa-sisa tumbuhan yang tertimbun di lingkungan rawa yang sangat basah dan minim oksigen. Nah, karena kekurangan oksigen, proses pembusukannya itu berjalan sangat lambat, sehingga lapisan tumbuhan tersebut itu terus menumpuk dalam waktu yang sangat panjang. Nah, ketika lapisan gambut itu perlahan-lahan terkubur lebih dalam oleh sedimen yang baru, tekanan dan panas dari lapisan tanah di atasnya itu secara bertahap mengubah gambut itu menjadi batu bara. Proses ini itu berlangsung dalam skala waktu jutaan tahun, di mana gambut itu dapat ditemukan seperti yang terlihat pada gambar, yaitu berupa lapisan tebal yang dapat dipotong seperti balok. Nah, inilah tahap paling awal sebelum batu bara itu terbentuk sepenuhnya. Nah, gambar 21.2 itu menunjukkan batu bara subbituminous dan batu bara bitumen yang dikenal sebagai batu bara lunak. Nah, warna batu bara jenis ini itu biasanya tuh hitam pekat dan biasanya memiliki lapisan-lapisan tipis yang merupakan sisa materi tumbuhan zaman purba. Nah, batu bara jenis ini itu mudah berdebu ketika dipegang, mudah menyala, dan ketika terbakar itu menghasilkan nyala api yang besar tetapi cenderung berasap. Nah, berbeda dengan itu, terdapat jenis batu bara dengan kualitas yang jauh lebih tinggi yaitu antrasit. Nah, antrasit itu merupakan batu bara keras dengan energi paling terkonsentrasi. Meskipun sulit dinyalakan, antrasit itu tidak menghasilkan debu dan tidak mengeluarkan asap, sehingga dianggap sebagai batu bara yang paling bersih. Apabila batu bara terus mengalami tekanan dan pemanasan dalam kondisi metamorf yang lebih intens, bahan hidrokarbonnya itu akan terurai dan meninggalkan karbon murni yang kita kenal sebagai grafit, yaitu bahan yang digunakan sebagai isi pensil. Nah, perubahan dari gambut hingga menjadi grafit itu menggambarkan panjangnya proses geologi yang dilalui batu bara selama jutaan tahun. Nah, gambar 21.3 itu memperlihatkan tambang strip batu bara dekat Gillette di Wyoming, di mana dalam gambar tersebut itu tampak bagian atas lapisan batu bara subbitumen itu setebal sekitar 30 meter yang tertutup oleh lapisan tanah setebal 3 hingga 10 meter. Nah, penambahan strip itu dilakukan dengan cara mengupas dan menghilangkan seluruh tanah lapisan atas terlebih dahulu agar batu bara itu dapat diambil. Nah, metode ini umum digunakan di area yang lapisan batu baranya itu berada dekat permukaan tanah. Meskipun secara teknik dianggap lebih aman dibandingkan penambangan bawah tanah, metode ini tuh memberikan dampak yang serius terhadap lingkungan. Karena tanah lapisan atas yang sangat penting untuk kehidupan tumbuhan dan hewan itu menjadi rusak ataupun hilang. Nah, proses ini itu juga meninggalkan lubang besar yang harus diisi kembali dan direhabilitasi agar tidak menimbulkan erosi ataupun pencemaran air. Namun, karena banyak cadangan batu bara dunia itu terletak dekat permukaan bumi, penambangan strip itu tetap menjadi metode yang sangat dominan dalam industri pertambangan. Nah, sumber daya energi itu merupakan keadaan pasokan energi kita yang sangat banyak di benak orang saat ini. Misalnya, berapa banyak minyak yang tersisa? Apa yang menggerakkan pesawat di masa depan? Dan apakah ekonomi hidrogen baru sedang dalam perjalanan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita selama ini, kita tuh harus memikirkan termodinamika dasar, yang merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara khusus itu berhubungan dengan energi dan transformasinya melalui alam. Energi hanyalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Tanpa energi tidak ada yang bisa. Pada kenyataannya itu adalah dasar untuk segalanya. Nah, ada dua prinsip dasar termodinamika yang merangkum apa yang perlu kita ketahui tentang energi. Yang pertama itu adalah konservasi. Hukum termodinamika menyatakan bahwa energi itu tidak diciptakan ataupun dihancurkan. Itu hanya diubah dari satu state to another, dari satu state ke state yang lain. Nah, dalam istilah manusia, beberapa negara ini lebih berguna dan dapat dieksploitasi daripada yang lainnya. Nah, hukum kedua itu mengambil satu langkah yang lebih jauh dengan menyatakan bahwa setiap kali transformasi energi terjadi, sebagian itu hilang atau dihamburkan ke lingkungan sekitarnya, biasanya dalam bentuk panas atau limbah, di mana secara teoritis dimungkinkan untuk mengumpulkan semua energi yang terhampar ini dan memusatkannya kembali untuk digunakan. Tetapi untuk melakukannya akan membutuhkan lebih banyak input energi dan tidak akan masuk akal secara ekonomi.
Mesin mobil itu menggambarkan pembuangan energi yang baik, di mana motor tumbuh cukup panas saat dioperasikan untuk waktu yang lama. Nah, pada hari-hari musim dingin, kita tuh dapat memanfaatkan sebagian limbah panas ini untuk menghangatkan kompartemen. Nah, efisiensi hanyalah ukuran berapa banyak energi yang benar-benar digunakan untuk melakukan pekerjaan yang berguna dengan energi yang dihamburkan ke lingkungan. Nah, meskipun mobil itu sangat membantu kita dalam eh, beraktivitas sehari-hari, sebenarnya mobil itu adalah pengguna energi yang sangat tidak efisien, di mana mesin pembakaran internal konvensional itu hanya sekitar 10-15% hemat energi. Nah, batu bara. Eh, untuk menerapkan prinsip-prinsip termodinamika ini, kita akan mempelajari geologi. Salah satu sumber energi kita yang paling penting yaitu batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari pemadatan bahan tanaman yang belum sepenuhnya membusuk. Seperti lingkungan pesisir berawal dalam suasana tropis. Sinar matahari itu menyaring melalui pepohonan yang tenang ke air yang gelap dan terkena di bawahnya, yang memberikan energi untuk fotosintesis untuk terjadi bahkan dalam bayang-bayang. Nah, kurang dari 2% dari semua sinar matahari yang mengenai banyak dedaunan di hutan gerah, ini sebenarnya mendorong reaksi fotosintesis. Nah, tetapi jumlah energi yang sederhana ini cukup untuk membuat hutan tumbuh subur dan mendukung jaringan kompleks kehidupan terestrial melalui rantai makanan. Nah, materi tumbuhan menyimpan energi yang diserap dalam ikatan molekul, menyatukan molekul hidrokarbon atau hidrogen karbon, blok bangunan, selulosa, dan jaringan tumbuhan lainnya. Reaksi fotosintesis itu adalah CO2H2O yang menjadi CH2OO2. Di mana air karbon dioksida atmosfer dari tanah itu bergabung di bawah sinar matahari untuk membuat selulosa dan jaringan tanaman lainnya yang melepaskan oksigen melalui respirasi tanaman. Nah, ketika tanaman mati, ia akan mudah membusuk di atmosfer, dan energi matahari yang tersimpan akan kembali ke atmosfer. Reaksi yang terjadi selama peluruhan adalah pada dasarnya kebalikan dari reaksi fotosintesis, dengan oksigen bereaksi dengan jaringan mati untuk melepaskan gas dan air yang menyengat. Tetapi jika materi tanaman mati mengendap ke dalam air yang tergenang dan kekurangan oksigen, dan terkubur oleh sedimen, ia itu akan mengambil energi matahari yang tersimpan bersamanya. Nah, pada waktunya, energi yang diwariskan itu mungkin menjadi lebih terkonsentrasi karena molekul dalam tanaman itu mati terurai menjadi bentuk yang kurang kompleks. Nah, di bawah tekanan dan panas, sisa-sisa pabrik fosil itu berubah menjadi batu bara, di mana ada serangkaian tahapan dalam pengembangan batu bara, dari bentuk energi yang relatif rendah dengan sejumlah kecil karbon pekat di dalamnya, hingga bentuk berenergi yang lebih tinggi dengan kandungan karbon yang relatif tinggi. Semakin banyak karbon yang ada, semakin mudah ia terbakar dan diinginkan secara ekonomi. Tahap awal pengembangan batu bara itu dimulai sebagai tikar dari bahan tanaman yang padat, kenyal, lembab, dan tidak terkonsolidasi yang disebut sebagai gambut seperti yang saya jelaskan tadi dari gambar 21.1. Nah, apabila kering, gambut itu boleh dibakar sebagai bahan bakar seperti di kerajaan dan Romawi kuno. Nah, dengan pemadatan, gambut itu berubah menjadi lignit batat atau batu bara coklat, yang mungkin masih mengandung potongan kayu yang terlihat. Lignit lembut dan sering hancur karena mengering di udara. Ini tunduk pada pembakaran spontan saat teroksidasi di udara, dan ini akan membatasi penggunaannya sebagai bahan bakar. Nah, lapisan batu bara itu biasanya berlapis dengan batuan sedimen biasa, termasuk batu pasir dan serpih. Ketebalan tempat tidur itu biasanya berkisar sekitar beberapa sentimeter hingga 30 meter atau lebih. Nah, penambang itu menggali lapisan yang terletak dekat permukaan dalam jarak beberapa puluh meter dengan penambangan strip, penghapusan total batuan, dan vegetasi di atasnya. Oke, ini masih yang melanjutkan yang batu bara tadi. Nah, di sini ada gambar 21.4 di tengah yang menampilkan kondisi penambangan batu bara bawah tanah. Nah, berbeda dengan penambangan strip,
Penambangan bawah tanah itu dilakukan dengan membuat lorong dan terowongan panjang menuju lapisan batu bara yang berada di dalam. Nah, cara ini itu digunakan ketika batu bara itu berada terlalu dalam untuk ditambang dari permukaan. Namun, penambangan bawah tanah itu jauh lebih berbahaya dan beresiko, di mana lapisan batu bara yang rapuh itu dapat menyebabkan dinding tambang runtuh sewaktu-waktu. Selain itu, lorong-lorong sempit tersebut sering dipenuhi oleh gas metana yang mudah meledak, serta debu batu bara yang juga dapat menyebabkan ledakan besar jika terkena percikan api. Pada masa sebelum tahun 1910, bahkan tercatat sekitar 2.000 penambang itu meninggal setiap tahunnya di Amerika Serikat akibat kecelakaan tambang. Hingga kini, runtuhnya dinding tambang itu masih menjadi penyebab utama kecelakaan yang mencapai sekitar 50% dari total insiden. Nah, setelah batu bara diambil, umumnya batu bara itu langsung dikirim dalam bentuk mentah menggunakan kereta api, truk, tongkang, atau kapal menuju berbagai industri seperti pembangkit listrik dan pabrik baja. Nah, karena batu bara itu tidak memerlukan banyak pengolahan tambahan. Nah, pada gambar 21.5 itu memperlihatkan faktor-faktor penting dalam mengklasifikasikan cadangan dan sumber daya batu bara. Dalam dunia pertambangan, sangat penting membedakan antara sumber daya dan cadangan. Sumber daya itu mencakup seluruh batu bara yang diketahui keberadaannya di dalam bumi. Namun, tidak semuanya dapat ditambang. Sedangkan cadangan adalah bagian dari sumber daya yang dapat ditambang secara ekonomis menggunakan teknologi yang tersedia saat ini. Nah, jadi meskipun suatu wilayah itu memiliki jumlah batu bara yang sangat besar, tidak seluruhnya dihitung sebagai cadangan karena ada batu bara yang letaknya itu terlalu dalam, kualitasnya rendah, atau biaya penambangannya itu lebih besar daripada nilai batu bara yang dihasilkan. Dari gambar ini itu memperjelas bagaimana para ahli geologi dan perusahaan tambang itu menentukan berapa banyak batu bara yang benar-benar dapat dieksploitasi. Nah, pada gambar 21.6 itu menunjukkan peta ladang batu bara di Amerika Serikat, di mana peta tersebut itu menggambarkan betapa luasnya penyebaran batu bara di negara tersebut, mulai dari wilayah barat, Midwest, hingga timur. Bahkan Alaska juga memiliki cadangan batu bara yang sangat besar. Amerika Serikat itu merupakan salah satu negara dengan sumber daya batu bara terbesar di dunia, sehingga batu bara telah lama menjadi bagian penting dari sistem energi mereka, di mana persebaran yang luas ini juga menunjukkan bahwa batu bara itu memainkan peranan besar dalam perkembangan industri, terutama sebelum energi terbarukan mulai dibangun secara besar-besaran seperti sekarang. Jika penambangan strip adalah kegiatan yang berbahaya bagi lingkungan yang menghancurkan tanah lapisan atas dan meninggalkan lubang terbuka yang harus diisi kembali dan ditanam kembali untuk mengekang erosi dan polusi air lebih lanjut, tetapi penambangan strip adalah satu-satunya cara sebagian besar pasokan batu bara di dunia itu dapat ditambang dengan aman. Nah, penambangan poros dan terowongan itu menyediakan akses ke endapan batu bara yang lebih dalam seperti gambar 21.4 tadi. Nah, sumber daya itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah total materi geologi tertentu yang berpotensi menarik ekonomi, baik ditemukan atau tidak. Nah, sumber daya itu dapat diukur secara langsung melalui penambangan atau pengeboran, yaitu sumber daya terukur, ditunjukkan, ataupun terbukti, atau hanya disimpulkan berdasarkan tebakan geologis yang masuk akal dan pemodelan statistik. Nah, ukuran sumber daya tidak terbarukan tidak berubah seiring waktu. Ini adalah nilai yang tetap dan dapat ditentukan secara teoritis. Bagian dari sumber daya yang telah ditemukan dan dapat diekstraksi secara ekonomi dan hukum itu disebut sebagai cadangan. Tidak seperti sumber daya, ukuran cadangan umumnya berubah setiap saat, tergantung pada berbagai faktor seperti yang ada di tabel 21.1. Misalnya, penambangan atau pengeboran suatu zat itu akan menyebabkan cadangan menyusut, tetapi tidak ada penemuan baru yang dibuat. Nah, kenaikan upah dan penurunan harga pasar itu dapat membuatnya terlalu mahal untuk melanjutkan penambangan yang juga akan mengurangi ukuran cadangan. Di sisi lain,
Penemuan baru dan teknologi baru yang memudahkan untuk menemukan dan menambah sumber daya itu membuat cadangan itu lebih besar. Nah, perubahan undang-undang itu juga dapat mempengaruhi ukuran cadangan, di mana area luas lahan milik pemerintah terlarang untuk penambangan dan pengeboran, sehingga bahan geologi apapun di bawah area ini itu tidak dapat diekstraksi secara legal dan tidak dapat dimasukkan ke dalam cadangan. Oleh karena itu, membuka lebih banyak lahan untuk ekstraksi itu dapat meningkatkan cadangan. Namun, tidak semua cadangan itu mungkin dapat dibolehkan. Oke, sumber daya energi yang berikutnya yaitu minyak bumi dan gas alam. Nah, di sini ada beberapa gambar. Yang pertama, gambar 21.7. Itu menjelaskan perbedaan antara dua jenis wilayah laut pesisir, yaitu nutrient desert atau gurun nutrisi dan nutrient trap atau perangkap nutrisi. Pada daerah yang disebut gurun nutrisi, arus laut itu bergerak dengan pola yang menyebarkan zat hara ke wilayah yang luas, sehingga nutrisi itu tidak terkumpul di satu tempat. Hal ini itu menyebabkan organisme laut tidak mendapatkan cukup nutrisi untuk tumbuh dengan pesat, sehingga daerah ini itu cenderung memiliki produktivitas biologis yang rendah. Sebaliknya, pada kondisi yang disebut perangkap nutrisi, pola arus itu justru membuat nutrisi terkumpul di satu lokasi. Nah, nutrisi yang meningkat ini menyebabkan daerah tersebut menjadi sangat subur bagi kehidupan laut dengan pertumbuhan plankton dan organisme lain yang jauh lebih tinggi. Nah, perbedaan pola arus inilah yang membuat dua wilayah pesisir memiliki kondisi biologis yang sangat kontras, walaupun sama-sama berada di perairan laut dangkal. Nah, selanjutnya gambar 21.8 yang menunjukkan kedalaman umum terjadinya proses hidrokarbon cracking, yaitu proses pemecahan molekul bahan organik yang menghasilkan minyak dan gas bumi. Proses ini terjadi dalam apa yang disebut petroleum window atau jendela minyak, yaitu zona kedalaman sekitar 2.300 hingga 4.600 meter di bawah permukaan bumi. Nah, pada kedalaman ini, suhu dan tekanan itu tepat untuk mengubah bahan organik dalam batuan sumber menjadi minyak dan gas. Nah, kedalaman jendela minyak itu dapat bervariasi tergantung pada gradien panas bumi suatu wilayah. Namun, prinsipnya jika terlalu dangkal, suhunya itu tidak akan cukup panas untuk membentuk minyak, dan jika terlalu dalam, suhunya itu akan terlalu tinggi, sehingga minyak akan terurai menjadi gas. Lalu gambar 21.9 itu memperlihatkan sebuah brea atau rembesan minyak alami yang keluar dari lereng bukit di Santa Paula, California. Rembesan minyak seperti ini itu menunjukkan bahwa minyak bumi itu dapat bergerak dari batuan sumber menuju permukaan bumi melalui celah-celah kecil. Nah, keberadaan rembesan alami itu sering menjadi petunjuk awal bagi para peneliti bahwa di bawah permukaan wilayah tersebut mungkin terdapat reservoir minyak dalam jumlah besar. Nah, pada gambar 21.10 itu menampilkan berbagai fitur yang berhubungan dengan reservoir minyak bumi. Nah, dalam proses pembentukannya, minyak yang dihasilkan di batuan sumber akan bergerak ke atas karena densitasnya itu lebih ringan daripada air tanah. Nah, minyak itu kemudian terperangkap di dalam lapisan batuan yang berpori, yang disebut batuan reservoir. Nah, di atas batuan reservoir biasanya itu terdapat batuan yang kedap air dan kedap minyak, yang disebut dengan batuan penutup atau trap rock. Nah, bentuk struktur geologi seperti lipatan antiklin, lapisan miring, atau jebakan lainnya itu membantu minyak terkumpul di suatu tempat sehingga dapat ditambang. Di dalam reservoir yang sama, biasanya gas itu berada di lapisan paling atas, kemudian minyak di bawahnya, dan air tanah berada di bagian paling bawah. Minyak bumi dan gas alam. Saat ini itu terjadi perdebatan yang berkecamuk di antara para ekonom yang percaya bahwa pasokan minyak baru yang melimpah itu belum dapat ditemukan. Dan banyak ahli geologi sumber daya yang memperingatkan bahwa sebagian besar wilayah yang mengandung banyak minyak baru itu telah dieksplorasi dan pada kenyataannya dengan cepat akan habis. Nah, siapa yang benar dan apa kenyataannya, kita tidak akan tahu pasti sampai kita itu menyelesaikan eksplorasi global dan mengeksplorasi puncak produksi minyak bumi global. Tetapi kemungkinan besar para ahli geologi itu mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh banyak orang yang lebih optimis, di mana faktor-faktor geologis yang bertanggung jawab untuk menciptakan reservoir minyak bumi yang kaya itu memang istimewa dan sangat membatasi peluang minyak bumi terbentuk dalam kondisi alami.
Banyak sumber daya geologi itu berasal dari hidrosfer, di mana minyak bumi dan batu bara itu berasal dari organisme yang hidup dan mati di air. Nah, minyak itu berasal dari sisa-sisa organik makhluk kecil yang hidup di laut. Nah, batu bara sendiri itu berasal dari vegetasi lebat yang tumbuh di rawa-rawa gunung. Nah, asal-usul minyak bumi atau minyak berbeda secara signifikan dari asal-usul batu bara. Alih-alih rawa pesisir, bayangkan gimana air laut pesisir yang terang benderang, atau laguna tropis yang berkilauan, berwarna hijau muda dengan organisme mikroskopis yang tersuspensi termasuk plankton, foraminifera, diatom, dan organisme lain. Organisme-organisme ini itu berkembang biak secara terus-menerus di air yang kaya nutrisi dari arus laut di dekatnya, yang naik dan sungai yang mengalir ke laut di dekatnya. Nah, laut pesisir yang kaya plankton adalah hutan hujan lautan. Seperti di darat, rantai makanan itu bergantung pada fotosintesis, yaitu penangkapan energi matahari dalam pembentukan jaringan hidup. Nah, materi organik mati yang terlepas dari hutan hujan terapung ini itu dapat membusuk di bawah air seperti halnya di darat. Tetapi, sebagian itu akan mengendap ke dasar laut, di mana sedimen itu menumpuk dan terperangkap ke dalam kuburan dangkal yang kekurangan oksigen. Nah, disinilah minyak baru itu terbentuk. Tidak semua pantai itu memiliki kondisi optimal untuk mengkonsentrasikan materi organik mati dengan cara ini. Nah, arus dangkal itu seringkali menyapu debris organik dan menyebarkannya ke dasar laut yang lebih dalam di lepas pantai. Namun, dalam jenis basin pasir tertentu, nutrisi itu dapat menjadi sangat terkonsentrasi. Nah, basin-basin ini itu dipisahkan dari lautan yang lebih luas oleh bukit-bukit bawah air yang lembut yang disebut sebagai silts laut. Nah, jika cekungan pesisir itu berada di iklim panas dan kering, penguapan yang signifikan itu akan terjadi, di mana menarik air permukaan yang dangkal dari laut di luar untuk menggantikan kehilangan penguapan di dalam air cekungan. Nah, aliran masuk ini itu menggeser air yang lebih dalam, memaksanya ke arah laut yang melintasi sil sebagai arus dasar yang membawa semua nutrisi dan materi organik halus bersamanya. Nah, dasar lembah itu menjadi gurun nutrisi yang tidak akan pernah menghasilkan endapan minyak. Namun, jika sungai besar itu mengalir ke dalam basin, terutama di iklim yang lebih dingin dan kurang evaporatif, pola sirkulasi yang berlawanan itu akan terjadi di mana air Sungai Payau itu menyebar sebagai lapisan di seluruh basin, mendorong arus dangkal yang bergerak menjauh dari pantai. Nah, untuk menggantikan air ini, arus dasar itu mengalir ke arah yang berlawanan, menyapu melintasi ambang menuju pantai. Nah, sampah organik itu mungkin tersapu oleh arus masuk ini, tetapi hanya sementara. Materi organik itu segera jatuh kembali ke bawah, terjebak di dalam cekungan karena arus itu tidak cukup kuat untuk membawa partikel dalam suspensi yang jauh. Nah, sedimen dari mulut sungai itu mengalir melintasi dasar cekungan yang mengunci sebagian besar sampah ini di tempatnya. Nah, sebuah perangkap nutrisi yang sempurna itu terbentuk sebagai cadangan minyak di masa depan. Tidak banyak tempat di dunia yang menggabungkan semua fitur yang membuat suatu daerah itu menjadi perangkap nutrisi yang baik. Sebenarnya, satu-satunya wilayah besar yang saat ini itu ada itu adalah lembah Mediterania Timur, di mana banyak wilayah kecil, terutama laguna pesisir dengan lumpur kaya organik, juga menjadi kandidat untuk cadangan minyak di masa depan. Dari segi kerangka tektonik, perangkap nutrisi itu mungkin terbentuk paling mudah di Laut Muda dan di wilayah di mana cekungan laut itu menutup saat masa daratan benua bertabrakan, seperti di Mediterania. Nah, perangkap nutrisi tadi hanyalah langkah pertama dalam pembentukan minyak batu bara. Selanjutnya, hidrokarbon yang terkubur itu harus dipanaskan cukup untuk terurai atau terpecah menjadi molekul yang lebih sederhana yang berguna untuk keperluan manusia. Nah, proses ini terjadi akibat penguburan sedimen anoksik bersama dengan subsiden isostatik seperti di bawah delta sungai atau sepanjang tepi benua pasif. Nah,
Seiring penumpukan sedimen yang semakin banyak, litosfer di bawahnya itu menyesuaikan diri dengan tenggelam mengakomodasi jumlah sedimen yang lebih besar. Nah, awalnya hidrokarbon yang terkubur akan sebagian terurai berkat aktivitas bakteri yang lapar. Nah, reaksi kimia lalu terjadi dengan mineral lempung dalam sedimen. Nah, sedimen berlendir yang kaya hidrokarbon yang disebut dengan saporal itu terbentuk. Nah, kandungan hidrokarbon total dalam lapisan sapropel itu biasanya tidak lebih dari beberapa persen dari total endapan sedimen. Tetapi hal ini tuh cukup untuk menjadi cadangan minyak di masa depan. Nah, seiring dengan penumpukan yang semakin dalam, sapropel itu memanas dengan laju 8 derajat Celcius atau sekitar 14 derajat Fahrenheit itu setiap 1000 kaki di bawah permukaan. Nah, pada kedalaman 2.300 meter atau sekitar 7.500 kaki, suhunya itu akan cukup panas atau sekitar 82 derajat Celcius atau 180 derajat Fahrenheit untuk memecah molekul hidrokarbon kompleks menjadi minyak bumi. Nah, molekul yang semakin sederhana itu terbentuk melalui pemanasan alami yang lebih intens, hingga pada kedalaman sekitar 4.600 meter atau 15.000 kaki. Hidrokarbon telah sepenuhnya terurai menjadi gas alam. Nah, jendela minyak adalah ruang antara 2.300 dan 4.600 meter, atau 7.500 dan 15.000 kaki, di mana saporal itu harus melewati untuk berubah menjadi minyak. Nah, jelas tidak semua sapropel itu terpendam sedalam itu. Dan dalam beberapa kasus, beberapa sapropel itu mungkin terpendam terlalu dalam untuk menghasilkan apapun selain gas alam. Nah, setelah minyak bumi itu terbentuk, ia selanjutnya harus terakumulasi dalam konsentrasi yang dapat dibor dan dipompa. Nah, di bawah kondisi penguburan yang dalam, tekanan itu dengan mudah mendorong cairan ke atas ke dalam batuan permeabel di atasnya. Dan cairan tersebut itu mungkin terus bermigrasi hingga ke permukaan untuk keluar dari bumi sebagai rembesan tar dan minyak atau beras. Nah, pengguna minyak pertama kali dalam menyediakan mortar untuk batu beta lumpur di Sumeria kuno, memanfaatkan situs-situs seperti itu. Nah, pancaran minyak alami itu tidak mengandung cukup minyak untuk menarik minat dalam ekonomi modern. Sebaliknya, para geolog itu cari lokasi di mana minyak yang meresap ke atas terkonsentrasi di lokasi tertentu di bawah tanah. Konsentrasi ini berkembang dengan mudah di wilayah di mana aktivitas tektonik itu telah mendistorsi batuan sedimen tua. Misalnya di sepanjang tepi pasif yang menjadi aktif karena konvergensi lempeng yang terjadi di kemudian. Nah, para geolog itu berusaha mengidentifikasi 3 fitur spesifik sebelum pengebaran. Yang pertama adalah batuan sumber atau subpropel asli, seperti batuan minyak yang mengandung materi organik yang diubah menjadi minyak bumi. Yang kedua yaitu batuan reservoir, di mana biasanya batuan pasir atau kapur yang cukup permeabel dan poros untuk mengalirkan dan menyimpan minyak bumi saat migrasi ke permukaan. Dan yang ketiga adalah perangkap struktural atau perangkap minyak, tempat di mana batuan tidak permeabel disebut dengan batuan perangkap, itu mencegah migrasi minyak lebih lanjut ke atas. Nah, gas alam itu memerlukan kondisi yang sama dengan minyak untuk akumulasi dan pengeboran tidak pernah dapat memastikan seberapa banyak gas alam yang akan mereka temui saat pertama kali mulai mengeksploitasi cadangan minyak bumi potensial. Faktanya, seperti yang mungkin kita duga, beberapa prospek itu hanya menghasilkan gas alam. Nah, pada gambar ini itu menggambarkan beberapa jenis perangkap struktural untuk minyak dan gas. Nah, beberapa jenis perangkap itu lebih umum di wilayah tertentu daripada yang lain. Misalnya antiklin dan kubah. Itu menciptakan perangkap minyak paling umum di Teluk Persia. Nah, antiklin dan patahan itu merupakan pembentuk perangkap penting di ladang minyak. California Selatan dan kubah garam itu menyumbang sebagian besar cadangan minyak di Teluk Meksiko. Ketika minyak dan air terdapat bersama dalam lapisan pasir yang terlipat, tetesan minyak yang lebih ringan daripada air itu naik melalui pasir permeabel menuju puncak lipatan. Di sana, minyak itu dapat terjebak oleh batuan serpih yang tidak permeabel di atas batuan reservoir pasir. Nah, karena gas alam itu lebih ringan daripada minyak, gas tersebut itu mengumpul dalam kantong di bawah tekanan tinggi di atas minyak. Nah,
Kolom berlapis cairan ini itu tidak mengisi ruang kosong bawah tanah seperti gua yang terkena air, tetapi hanya mengisi semua ruang pori dalam batuan sedimen yang sangat permeabel. Meskipun demikian, kita itu dapat mengacu pada akumulasi ini sebagai reservoir minyak. Karena tegangan permukaan cairan yang menempel pada dinding pori-pori dalam batuan ini itu hanya sebagian kecil dari minyak bumi yang dapat diekstraksi, dan dalam kebanyakan kasus ini kurang dari setengah dari minyak yang ada. Nah, rongga gas di bagian atas reservoir itu merupakan fitur yang sangat berharga yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pengembor. Ketika lubang bor pertama kali menembus reservoir minyak, gas yang terperangkap di dalamnya itu dapat mendorong minyak hingga ke permukaan sehingga tidak perlu dilakukan pemompaan sama sekali. Nah, efek tekanan fluida ini itu menghemat biaya yang sangat besar bagi perusahaan minyak, dan pada kenyataannya itu dapat menjadi perbedaan antara operasi pengeboran yang sukses dan yang harus dihentikan. Nah, gumpalan minyak yang terkenal dalam banyak foto minyak yang menunjukkan penemuan cadangan minyak baru itu menggambarkan tekanan fluida yang sangat tinggi yang dapat dihasilkan oleh gas dalam beberapa endapan. Seiring waktu, tekanan fluida itu berkurang dan lapangan minyak itu menjadi kurang ekonomis untuk dioperasikan. Nah, minyak yang tersisa itu dapat dibersihkan dari tanah dengan membanjiri cadangan menggunakan air tanah yang disuntikkan. Nah, air tanah itu mendorong minyak di depannya dari area sumur injeksi menuju sumur minyak untuk diangkat. Nah, penambang juga menggunakan uap untuk mendorong minyak keluar, hingga sepertiga cadangan asli di lapangan minyak dapat diekstraksi menggunakan metode pemulihan sekunder ini. Nah, salah satu pertimbangan penting dalam mengoperasikan lapangan minyak adalah faktor yang disebut rasio pengembalian energi terhadap energi yang diinvestasikan, atau ROEI. Ini adalah rasio antara jumlah energi yang diekstraksi dengan jumlah energi yang dimasukkan ke dalam proses ekstraksi. Nah, jika membutuhkan lebih banyak energi untuk mengeluarkan minyak dari tanah daripada yang diperoleh dari penjualan dan konsumsi minyak tersebut, maka lapangan minyak tersebut tidak lagi layak untuk dioperasikan. Selama masa kejayaan eksplorasi minyak pada tahun 1940-an, ROI itu untuk ladang minyak baru biasanya sekitar 100:1. Sejak itu, semakin sedikit minyak yang ditemukan. Nah, puncak penemuan baru secara global terjadi pada pertengahan 1960-an. Saat ini, untuk setiap 4 barel minyak yang kita konsumsi, hanya 1 barel minyak pengganti baru yang ditemukan. Nah, karena efek tekanan permukaan di pori-pori yang mengandung minyak, dan karena pengeboran minyak semakin dilakukan pada kedalaman yang lebih besar atau di tempat-tempat yang lebih terpencil, karena habisnya ladang minyak lama dan meningkatnya permintaan global, rata-rata ROI pada global itu telah menurun menjadi sekitar 8:1 ketika mencapai 1:1, dunia industri itu harus mencari sumber energi yang baru. Nah, jauh sebelum hal ini terjadi, diharapkan kita itu telah beralih ke teknologi energi baru dan jenis peradaban yang sangat berbeda. Salah satu implikasi ROI tadi adalah kita tidak akan benar-benar kehabisan minyak, namun akan menjadi terlalu mahal bagi kita untuk terus mengeksploitasi minyak dalam jumlah besar. Ladang minyak adalah wilayah yang dilalui oleh salah satu atau lebih cadangan minyak. Lebih dari 60% minyak dunia itu berasal dari eksploitasi ladang minyak di Timur Tengah. Sebagian besar ladang minyak besar di luar Timur Tengah saat ini itu mengalami penurunan produksi, termasuk 2 ladang terbesar di Amerika Serikat, di Texas Barat dan Alaska. Nah, harapan akan penemuan cadangan minyak besar di Asia Tengah itu tidak sepenuhnya terwujud seperti yang diharapkan, meskipun masih ada prospek untuk menemukan cadangan minyak besar di Siberia dan sekitar pantai Arktik Asia. Namun, pengembangan cadangan-cadangan tersebut akan sangat mahal, di mana implikasi geopolitik dari meningkatnya ketergantungan dunia industri pada wilayah yang secara politik itu tidak stabil, serta dunia yang berebut untuk memenuhi permintaan terhadap sumber daya yang semakin menipis, dan merupakan pertanda buruk konflik. Perang Dunia Kedua, konflik terbesar abad lalu, pada dasarnya adalah perang minyak. Dan ini menjadi pengingat terutama bagi politisi bahwa geologi itu mempengaruhi urusan dunia dengan cara yang paling mendasar yang dapat dibayangkan. Nah, ketenangan dan organisasi masyarakat manusia pada dasarnya ditentukan oleh pilihan sumber daya yang kita pilih untuk dieksploitasi.
Nah, masih membahas minyak bumi dan gas, di sini ada gambar 21.11 yang memperlihatkan beberapa jenis perangkap minyak bumi yang umum ditemukan. Nah, semua jenis perangkap ini tuh memiliki kesamaan, yaitu keberadaan lapisan batuan kedap air yang menahan minyak agar tidak lolos ke permukaan. Nah, beberapa jenis perangkap tersebut antara lain ada anti-clean, patahan normal, patahan naik, batuan lensa, pinch out, unconformity, kubah garam, dan perangkap di sekitar terumbu purba. Nah, masing-masing struktur ini itu membentuk ruang-ruang tertutup di bawah tanah tempat minyak bisa berkumpul. Misalnya antriklian adalah lipatan batuan yang terbentuk seperti atap, sehingga minyak tertahan di bagian puncaknya. Sementara itu, kubah garam terbentuk ketika garam mendorong lapisan batuan di sekitarnya, sehingga menciptakan ruangan tertutup bagi minyak untuk berkumpul. Nah, pada beberapa kondisi, minyak yang berada dalam reservoir itu tidak dapat keluar dengan mudah hanya dengan tekanan alami. Karena itu, teknik tambahan sering digunakan untuk meningkatkan produksi. Salah satunya digambarkan pada gambar 1.12, yaitu proses injeksi air. Dalam metode ini, air itu dipompa ke dalam reservoir melalui sumur injeksi untuk mendorong minyak menuju sumur produksi. Cara ini itu membantu mengeluarkan minyak yang sulit didapat, sehingga produksi lapangan minyak itu dapat meningkat hingga sepertiga dari total cadangannya. Selain air, kadang-kadang uap panas juga digunakan untuk membantu mendorong minyak yang sangat kental agar lebih mudah mengalir. Nah, dalam pengoperasian lapangan minyak, salah satu hal yang sangat penting adalah perhitungan yang disebut EROA, yaitu Energy Return on Energy Invested. Nah, EROA adalah perbandingan antara energi yang diperoleh dari minyak dengan energi yang harus digunakan untuk mendapatkannya. Nah, jika energi yang dipakai untuk mengebor, memompa, dan mengolah minyak lebih besar daripada energi yang dihasilkan dari penjualan, maka lapangan minyak tersebut tidak lagi menguntungkan. Nah, gambar 2113 itu menunjukkan persebaran ladang minyak utama di Amerika Utara. Dari peta tersebut terlihat bahwa ladang minyak terbesar itu berada di Alaska dan Texas bagian timur, di mana ukuran ladang minyak di peta tidak selalu mencerminkan jumlah minyak yang ada. Karena selain luas area, ketebalan vertikal lapisan minyak juga menentukan seberapa banyak minyak dapat ditambang dari lapangan tersebut. Lalu pada gambar 21.14 terlihat sebuah rig pengeboran yang berada di North Slope, Alaska, di mana struktur besar ini digunakan untuk mengebor sumur yang dalam untuk mencapai reservoir minyak di bawah permukaan tanah maupun laut. Nah, peralatan pengeboran modern itu mampu bekerja dalam kondisi yang cuaca ekstrim seperti yang ada di Alaska. Nah, tabel 21.2 itu memberikan daftar jenis hidrokarbon hasil pecahan minyak bumi beserta penggunaannya. Molekul-molekul ringan seperti metana, etana, dan propana itu digunakan sebagai gas rumah tangga, bahan bakar kompor, pemanas, atau sebagai bahan baku pembuatan pupuk dan hidrogen. Nah, hidrokarbon yang lebih besar seperti heksan atau okten itu merupakan komponen utama bensin yang digunakan pada kendaraan bermotor. Molekul yang lebih berat lagi digunakan untuk bahan bakar pesawat, minyak diesel, pelumas mesin, bahan aspal, lilin, hingga berbagai jenis plastik seperti polietilin yang digunakan untuk membuat bingkai komputer, tas belanja, mainan, dan banyak produk sehari-hari lainnya. Nah, semua ini menunjukkan bahwa minyak bumi bukan hanya sumber energi, tetapi juga bahan dasar ribuan produk industri modern. Nah, masyarakat itu membutuhkan berbagai produk minyak dan gas, di mana tabel 21.2 tadi mencantumkan berbagai jenis hidrokarbon yang kita pecah secara buatan dari minyak yang dikirim ke kilang. Nah, pada masa kejayaan awal minyak dari akhir 1850-an hingga sekitar 1900, produk utama yang diminati adalah kerosen untuk penerangan lampu. Tidak lebih dari sekitar 40% dari setiap barel minyak yang dipompa itu akan dijual sebagai produk ini, karena tidak ada penggunaan untuk senyawa minyak yang lebih berat, seperti aspal dan bahan bakar diesel. Bahan ini itu seringkali hanya dibakar di dekat sumur, yang menciptakan kabut asap yang mengenaskan. Nah, bahan yang lebih ringan, termasuk bensin, itu sering dibuang ke sungai dan aliran air. Nah, gas-gas itu hanya dilepaskan ke udara, memperburuk dampak lingkungan yang sudah parah. Permintaan akan produk minyak itu meningkat dengan penemuan mobil dan konversi pasukan militer ke transportasi berbasis minyak bumi.
Di mana aspal secara esensial jasad mati organisme laut yang tak terhitung jumlahnya akhirnya digunakan untuk mengaspal jalan guna meminimalkan debu dan memudahkan berkendara dengan kecepatan tinggi. Nah, kerosin itu menjadi bahan bakar penerbangan di antara bensin, oktana, atau C8H18 itu terbukti terbaik untuk kinerja, kecepatan tenaga pada mesin mobil dan menghasilkan emisi terendah saat pembakaran. Namun, karena kilang minyak itu tidak pernah dapat memproduksi cukup oktana murni untuk memenuhi permintaan, kita itu memperkenalkan substitusi bahan bakar reformulasi untuk memberikan layanan bahan bakar yang sama. Misalnya pengganti ini itu ada bahan bakar bertimbal dan MB, MTBE atau metil tributyl alkohol yang terbukti menjadi ancaman lingkungan yang mahal. Nah, hidrokarbon yang sangat kompleks seperti polietilen itu berakhir di kantong plastik supermarket. Memang dari nilon dan komponen komputer hingga produksi makanan dan farmasi, sulit untuk melihat di mana produk minyak bumi tidak digunakan di dunia modern. Nah, produktivitas energi surya asli yang menghasilkan produk minyak itu sangat rendah berkat hukum termodinamika. Kurang dari 0,01% energi yang awalnya terkandung dalam kehidupan tumbuhan laut yang akhirnya itu menjadi minyak bumi itu menyediakan tenaga yang kita gunakan untuk menopang peradaban kita, terutama transportasi. Nah, meskipun cadangan dan sumber daya batu bara itu dapat diperkirakan atau ditentukan dengan tingkat keyakinan yang wajar, para geologi itu kurang yakin tentang jumlah minyak bumi di dunia, karena minyak bumi itu tersebar lebih luas di kerak bumi dan sulit dilacak. Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS itu menilai cadangan minyak bumi yang dapat diekstraksi di dunia untuk tahun 2000 dan memperkirakan cadangan global sebesar 870 miliar barel, di mana satu barel itu berisi 42 galon atau sekitar 159 liter minyak. Total sumber daya tentu saja jauh lebih besar daripada cadangan. Nah, perkirakan USGS itu sekitar 2.300 miliar barel termasuk cadangan, di mana sebagian besar itu berada di lokasi yang sulit dijangkau, di bawah dasar laut, atau di lingkungan subarktik. Nah, saat ini dunia itu mengonsumsi 1 miliar barel minyak setiap 10 hari, yang memberitahu kita waktu 30 hingga 40 tahun sebelum cadangan saat ini habis. Nah, perkiraan seperti ini bagaimanapun tidak memperhitungkan perubahan ukuran cadangan dan tingkat konsumsi. Meskipun demikian, perkiraan ini berguna untuk menggambarkan seberapa banyak cadangan siap pakai yang kita miliki saat ini. Sumber daya gas alam dunia bahkan lebih sulit diperkirakan. Badan Informasi Energi itu memperkirakan bahwa hampir 1.300 triliun kaki kubik atau TCF gas alam yang dapat diekstraksi terdapat di Amerika Serikat. Tingkat konsumsi gas alam Amerika Serikat saat ini itu mencapai sekitar 22 TCF per tahun atau sekitar 25% dari total di dunia, yang memberikan cadangan gas alam selama 75 tahun dari sumber domestik saja. Nah, sebagian besar gas alam itu berasal dari 6 negara bagian, yaitu Louisiana, Texas, Oklahoma, New Mexico, Colorado, dan Wyoming. Nah, perkiraan cadangan gas alam di Amerika Serikat bagian barat itu pasti akan meningkat meskipun tidak diketahui seberapa besar dengan membuka lahan publik tertentu untuk ekstraksi gas, termasuk beberapa hutan nasional dan monumen. Hal ini itu telah menjadikan pengembangan lebih lanjut cadangan gas sebagai isu yang kontroversial. Cadangan gas alam global yang dapat diekstraksi saat ini itu diperkirakan mencapai sekitar 5.200 TCF, di mana 30% diantaranya berada di Timur Tengah dan 42% di Eropa dan Rusia serta negara-negara tetangganya. Sayangnya, mengangkut gas alam itu jauh lebih sulit daripada minyak batu, yang memerlukan pipa dan kapal tanker atau LNG, gas alam cair untuk distribusi luas. Meskipun demikian, gas alam telah menjadi vital di dunia modern. Gas alam digunakan untuk memanaskan rumah, memasak makanan, memproduksi pupuk sintesis, NPK atau nitrogen, fosfor, kalium untuk pertanian, menghasilkan listrik, dan menggerakkan sel bahan bakar. Faktanya, revolusi hidrogen yang banyak dibicarakan mungkin akan diluncurkan berkat pasokan gas alam yang murah. Nah, keuntungan lain adalah gas alam itu merupakan bahan yang lebih sedikit mencemari lingkungan dibandingkan batu bara atau minyak bumi dan memiliki rasio EROA yang tinggi dari 10,3 hingga 6,3 tergantung apakah ekstraksi itu dilakukan dari sumur darat atau lepas pantai. Nah, sama seperti minyak bumi, produktivitas rata-rata sumur gas di Amerika Serikat itu mengalami penurunan dari 435.000 TCF per sumur per hari pada tahun 1971 menjadi 150.000 TCF per sumur per hari saat ini. Beberapa ahli geologi itu memperingatkan tentang jurang produksi di mana penurunan pasokan yang tajam dan mendadak ketika
jika ladang gas itu mendekati kelelahan. Nah, mereka menyarankan agar negara mempertahankan campuran sumber daya energi dan bahan baku untuk meredam dampak peristiwa semacam itu terhadap ekonomi Amerika Serikat. Oke, berikutnya ada sepi minyak. Di gambar 12.15 itu menunjukkan persebaran utama endapan oil sand dan oil shale di Amerika Serikat dan Kanada. Oil sand atau pasir minyak adalah campuran pasir, tanah liat, air, dan bitumen, yaitu minyak yang sangat kental dan berat. Sementara itu, oil shale adalah batuan sedimen yang mengandung bahan organik bernama kerogen, yang bisa diubah menjadi minyak jika dipanaskan pada suhu tinggi. Pada peta itu terlihat bahwa endapan terbesar itu berada di Kanada bagian barat, khususnya daerah Alberta yang memang terkenal memiliki pasir minyak paling luas di dunia. Nah, di Amerika Serikat, endapan oil shale itu banyak ditemukan di wilayah barat Colorado, Utah, dan Wyoming. Persebaran ini itu menunjukkan bahwa meskipun minyak bumi cair semakin sulit ditemukan, ada sumber minyak alternatif dalam bentuk batuan dan pasir yang masih menyimpan potensi besar. Namun, pengambilan minyak dari oil sand dan oil shale itu membutuhkan teknologi khusus dan energi yang jauh lebih besar dibandingkan pengeboran minyak biasa, sehingga prosesnya itu lebih mahal dan berdampak lebih besar terhadap lingkungan. Lalu gambar 21.16 itu memperlihatkan tebing-tebing batuan oil shale yang telah ditambang di dekat Reef Lake, Colorado, di mana batuan oil shale ini tampak seperti lapisan batuan sedimen biasa. Tetapi sebenarnya di dalamnya itu terkandung kerogen, yaitu sisa organisme mikroskopis purba yang belum sepenuhnya berubah menjadi minyak. Untuk mendapatkan minyak dari batuan oil shale, batuan tersebut harus ditambang kemudian dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi agar kerogennya itu meleleh dan berubah menjadi minyak. Nah, proses ini itu disebut sebagai retorting, di mana gambar tersebut itu menunjukkan betapa tebal dan luasnya lapisan oil shale sehingga daerah ini tuh menjadi salah satu pusat utama proyek percobaan pemanfaatan minyak alternatif di Amerika. Namun, karena proses penambangannya itu membutuhkan energi yang sangat besar, menghasilkan banyak limbah batuan dan berpotensi merusak landscape secara signifikan, pengembangan oil shale hingga kini itu masih berlangsung secara terbatas. Nah, minyak mentah berat dan pasir minyak mentah berat itu adalah minyak bumi yang padat dan kental. Meskipun begitu, dapat mengalir ke dalam sumur. Nah, laju alirannya itu terlalu lambat untuk dianggap ekonomis. Akibatnya, minyak mentah berat itu tidak dimasukkan dalam perkiraan cadangan dan sumber daya minyak ringan atau minyak biasa. Nah, minyak mentah berat itu dapat dibuat mengalir lebih cepat dengan menyuntikkan uap atau pelarut ke dalam sumur, atau jika dapat diekstraksi dapat diolah menjadi bensin dan banyak produk lain seperti halnya minyak ringan. Nah, sebagian besar minyak di California adalah mentah berat. Pasir minyak atau pasir tar itu adalah endapan pasir atau batu pasir yang terikat aspal. Nah, aspal tersebut itu padat sehingga pasir minyak itu sering diekstraksi melalui penambangan daripada pengeboran. Meskipun teknik untuk mengurangi viskositas minyak mentah berat itu sering juga berfungsi pada pasir minyak, asal-usul minyak mentah berat dan pasir minyak itu tidak pasti. Mereka mungkin itu terbentuk dari minyak biasa jika komponen yang lebih ringan itu hilang akibat penguapan atau proses lainnya. Nah, rembasan pasir minyak dan aspal di permukaan bumi seperti Rancho La Brea Tar Pits di Los Angeles itu kemungkinan terbentuk dari penguapan minyak. Namun, beberapa minyak mentah berat dan pasir minyak itu ditemukan hingga kedalaman 4.000 meter di bawah tanah. Sebagian besar itu memiliki konsentrasi sulfur dan logam, seperti nikel dan vanadium, yang jauh lebih tinggi daripada minyak biasa. Beberapa ahli geologi itu meyakini bahwa pasir minyak itu merupakan minyak yang muncul dari batuan sumber, tetapi tidak pernah terperangkap dan terkonsentrasi oleh perangkap struktural. Nah, deposit pasir minyak paling terkenal di dunia adalah pasir tar Athabasca di Alberta Utara, Kanada, di mana hampir 20% produksi minyak Kanada saat ini itu berasal dari pasir minyak ini. Dengan memperhitungkan sumber daya non-konvensional, Kanada memiliki cadangan minyak terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi. Venezuela bahkan memiliki pasir minyak yang lebih banyak daripada Kanada. Nah, negara-negara yang haus minyak seperti Amerika Serikat itu memandang deposit ini dengan minat yang besar. Nah, serpi minyak adalah serpi hitam atau coklat dengan kandungan bahan organik padat yang tinggi yang
yang darinya minyak itu dapat diekstraksi melalui distilasi. Nah, serpih minyak yang paling terkenal di Amerika Serikat adalah formasi Green River yang mencakup lebih dari 40.000 km persegi di Colorado, Wyoming, dan Utah dengan endapan setebal hingga 650 meter. Nah, serpih minyak ini itu mengandung banyak fosil kerangka ikan terbentuk dari lumpur yang terendapkan di dasar danau-danau Eosen yang besar dan dangkal. Nah, bahan organiknya itu berasal dari alga dan organisme lain yang hidup di danau-danau tersebut. Nah, formasi Grand River itu mengandung lebih dari 400 miliar barel minyak di lapisan batuan kaya yang menghasilkan lebih dari 25 galon minyak per ton batuan. Nah, sebanyak 1.400 miliar barel minyak lainnya itu terdapat di lapisan batuan berkadar rendah yang menghasilkan 10 hingga 25 galon per ton. Diperkirakan 300 hingga 60 miliar barel minyak itu dapat diperoleh. Nah, formasi Green River itu mengandung lebih dari 400 miliar barel. Nah, serpih minyak itu dengan kadar relatif rendah di Montana itu mengandung 180 miliar barel minyak yang dapat dipulihkan dalam bentuk serpih yang seharusnya ekonomis untuk ditambang karena kandungannya itu vanadium, nikel, dan sengnya itu tinggi. Oleh karena itu, serpih minyak itu berpotensi dapat masuk minyak dalam jumlah besar di masa depan seiring menipisnya cadangan minyak bumi cair kita. Nah, beberapa pabrik distilasi itu ekstraksi minyak serpi, tetapi harga minyak saat ini itu membuat minyak serpi tidak ekonomis. Kenaikan harga minyak yang besar itu dapat memungkinkan produksi minyak serpi skala besar di masa mendatang. Penambangan serpi minyak dapat menimbulkan masalah lingkungan. Selama distilasi, serpi itu mengembang sehingga menimbulkan masalah ruang. Nah, serpi bekas itu dapat ditumpuk di lembah dan dipadatkan, tetapi reklamasi lahan akan merepotkan. Air dalam jumlah besar dibutuhkan, baik untuk distilasi maupun reklamasi, dan pasokan air itu selalu menjadi masalah di wilayah kering Amerika Barat. Teknik pemerasan baru yang mengekstraksi minyak di tempat tanpa mengangkat serpi ke permukaan pada akhirnya dapat membantu memecahkan beberapa masalah dan menurunkan kebutuhan air. Nah, membakar serpi minyak yang retak dapat dilakukan dalam penggalian bawah tanah yang besar. Nah, panas memisahkan sebagian besar minyak dari batuan. Minyak dapat dikumpulkan dalam bentuk cair, namun kebakaran akan sulit dikendalikan dan akan mempengaruhi muka air tanah. Usulan lain itu melibatkan pemanasan serpi dengan gelombang radio atau gelombang mikro untuk memisahkan. Ya, berikutnya ada uranium. Di sini ada gambar 2117 yang menunjukkan desain dasar dari sebuah reaktor nuklir, khususnya reaktor tipe BWR, di mana Boiling Water Reactor. Nah, yaitu salah satu desain reaktor nuklir yang paling sederhana. Dalam gambar tersebut itu terlihat bagaimana energi nuklir itu diubah menjadi listrik melalui beberapa tahap. Nah, di bagian tengah reaktor itu terdapat reaktor core atau inti reaktor. Nah, di dalam inti reaktor inilah terjadi reaksi fisi nuklir, yaitu proses pemecahan atom-atom uranium yang menghasilkan panas yang sangat tinggi. Nah, uranium yang digunakan sebagai bahan bakar disimpan dalam bentuk full rods atau batang bahan bakar. Ketika uranium terbelah, reaksi berantai itu akan menghasilkan energi panas yang besar. Nah, untuk mengendalikan besar kecilnya reaksi yang terjadi, digunakanlah control rods atau batang kendali. Nah, batang kendali ini terbuat dari bahan yang mampu menyerap neutron. Ketika batang kendali itu dimasukkan lebih dalam ke interaktor, reaksi nuklir itu akan melambat. Sebaliknya, jika batang kendali ini ditarik keluar, reaksi itu akan meningkat. Nah, pada gambar terlihat bahwa alat khusus yang berfungsi untuk memasukkan dan menarik keluar batang kendali sesuai kebutuhan operator reaktor. Nah, di sekitar batang bahan bakar itu terdapat zat yang disebut moderator. Pada reaktor BWR itu berupa air cair. Nah, moderator ini memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, moderator itu menyerap panas dari reaksi nuklir. Yang kedua, air itu berperan memperlambat laju neutron agar reaksi fisi berlangsung secara stabil. Nah, di dalam reaktor BWR ini, air ini dipanaskan sampai mendidih sehingga menghasilkan uap panas. Nah, uap panas yang terbentuk di dalam inti reaktor kemudian dialirkan menuju turbin atau turbin. Ketika uap bertekanan tinggi ini mengenai bilah-bilah turbin, turbin akan berputar dengan cepat. Nah, putaran turbin itu kemudian menggerakkan electricity generator atau generator listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, energi listrik
Inilah yang kemudian disalurkan melalui power lines ke berbagai wilayah untuk digunakan masyarakat. Nah, setelah uap selesai memutar turbin, uap tersebut tuh harus didinginkan agar bisa kembali berubah menjadi air. Proses ini itu terjadi di bagian kondensor. Kondensor itu bekerja dengan menempatkan pipa-pipa berisi air dingin yang tertutup rapat. Nah, ketika uap panas mengenai pipa dingin tersebut, uap itu akan mengembun kembali menjadi air. Nah, air yang sudah menjadi cair ini dipompa kembali menuju interaktor menggunakan pump, sehingga dapat digunakan ulang untuk proses pemanasan berikutnya. Sistem ini itu membuat air tetap berputar dalam siklus yang tertutup, sehingga tidak banyak air yang terbuang. Nah, pada desain alat ini, uap yang langsung menggerakkan turbin itu berasal dari air yang berada langsung dalam interaktor. Karena itu, desainnya itu lebih sederhana dibandingkan reaktor jenis lain yang menggunakan dua sirkuit air yang terpisah. Nah, meskipun sederhana, sistem ini tuh tetap harus memiliki perlindungan yang sangat kuat untuk menahan radiasi dan mencegah kebocoran. Nah, uranium logam yang menggerakkan reaktor nuklir itu terdapat sebagai pitchblende, oksida uranium hitam yang ditemukan di urat hidrotermal. Nah, atau lebih umum di Amerika Serikat sebagai karmotit kuning, oksida kompleks terhidrasi yang ditemukan sebagai inkrustasi pada batuan sedimen. Nah, air tanah itu dengan mudah itu mengangkut uranium teroksidasi yang sangat mudah larut, di mana bahan organik itu mereduksi uranium membuatnya relatif tidak larut, sehingga uranium itu mengendap bersama bahan organik. Nah, sebagian besar uranium yang mudah diperoleh di Amerika Serikat ditemukan dalam batu pasir di New Mexico, Utah, Colorado, dan Wyoming. Sebagian lagi dalam kayu yang hampir membatu. Nah, berikutnya ada tenaga panas bumi. Gambar 21.18 itu menunjukkan sebuah stasiun geotermal yang terletak sekitar 50 km di sebelah timur Islandia. Nah, stasiun ini itu memanfaatkan air tanah panas yang berasal dari aktivitas magma dangkal di bawah permukaan. Magma yang di dekat dengan permukaan bumi memanaskan batuan di sekitarnya, lalu panas tersebut itu berpindah ke air tanah hingga eh, mencapai suhu yang sangat tinggi. Nah, air panas alami inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber energi. Di fasilitas ini, air tanah panas itu dipompa ke permukaan melalui sistem pipa besar dan alat pemompa khusus. Nah, setelah berhasil diangkat, air panas tersebut dialirkan menuju Reykjavik untuk berbagai keperluan komersial dan rumah tangga. Air panas ini digunakan sebagai pemanas ruangan, pemanas air, dan juga sebagai sumber energi untuk beberapa kegiatan industri. Sistem seperti ini itu membuat warga Reykjavik itu dapat menikmati energi panas yang murah dan ramah lingkungan sepanjang tahun. Nah, gambar ini tuh menegaskan bagaimana Islandia memaksimalkan kondisi geologisnya yang unik untuk menciptakan sumber energi yang bersih, stabil, dan berkelanjutan. Pemanfaatan panas bumi seperti ini itu juga membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta mengurangi emisi karbon. Nah, dalam membahas tenaga panas bumi, penting untuk memahami perbedaan antara tenaga dan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, sedangkan tenaga adalah konsentrasi energi atau laju konsumsi energi, di mana ada sejumlah besar energi panas yang keluar dari permukaan bumi setiap hari. Di 10 kilometer teratas permukaan bumi, di Amerika Serikat saja, terdapat energi setara 1.000 triliun ton batu bara yang cukup untuk memenuhi kebutuhan negara selama 100.000 tahun. Namun, energi ini terlalu tersebar untuk dapat dieksploitasi dimanapun, kecuali di beberapa tempat. Nah, diperlukan area seluas lapangan sepak bola untuk menyediakan energi panas yang dibutuhkan untuk menyalakan satu bola lampu berdaya 60 watt dan efisiensi tinggi yaitu 20%. Nah, daya itu tidak cukup untuk digunakan secara praktis. Untungnya terdapat area batuan yang luar biasa panas dan jenuh air di sekitar Pluton muda yang sedang mendingin
dan area vulkanik yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan energi. Nah, suhu kerak di area berkekuatan tinggi ini naik hingga 350 derajat Celcius atau lebih pada kedalaman 1 hingga 3 km, yang cukup untuk mengubah air tanah menjadi uap jika dipompa hingga ke permukaan. Nah, bertekanan tinggi itu tidak akan mendidih. Nah, uap yang keluar selanjutnya dapat disalurkan ke turbin untuk menghasilkan listrik. Nah, jika air tanah panas itu terdapat di akuifer tertekan, maka akan lebih baik lagi karena air tanah hanya membutuhkan sedikit. Jika ada upaya untuk diekstraksi karena tekanan fluida yang tinggi mendorongnya ke permukaan melalui lubang bor. Nah, pembangkit listrik tenaga panas bumi terbesar di dunia berada di Geyser di Coast Range, California Utara. Nah, berikutnya ada sumber energi terbarukan. Di gambar 21.19, gambar ini tuh menunjukkan sumber-sumber energi utama yang digunakan di Amerika Serikat pada tahun 2001. Data tersebut itu memperlihatkan bahwa minyak bumi itu menjadi sumber energi paling dominan, yaitu sekitar 41% dari total penggunaan energi nasional. Nah, minyak itu digunakan terutama untuk transportasi, seperti mobil, pesawat, dan kapal. Di posisi kedua terdapat gas alam dengan 25%. Gas alam itu banyak dipakai untuk pembangkit listrik, pemanas rumah, dan kegiatan industri. Kemudian, batu bara menyumbang sekitar 23%. Pada masa itu, batu bara merupakan salah satu sumber utama untuk pembangkit listrik karena jumlahnya melimpah dan harganya murah. Nah, energi nuklir itu berada di urutan berikutnya, yaitu 9%. Energi ini berasal dari reaktor nuklir yang menghasilkan listrik tanpa menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar. Meskipun potensi listriknya besar, penggunaan energi nuklir itu tetap dibatasi karena isu keselamatan, limbah radioaktif, dan biaya pembangunan fasilitas yang tinggi. Pada gambar ini itu tidak ditambahkan sumber energi yang lebih kecil seperti panas bumi, angin, dan matahari. Nah, sumber-sumber tersebut masih dianggap minor pada tahun 2001. Nah, meskipun kemudian berkembang jauh lebih pesat di tahun-tahun setelahnya. Nah, pada gambar 21.20 itu menjelaskan bagaimana tenaga pasang surut atau tidal power dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Sistem ini itu memanfaatkan naik turunnya permukaan air laut akibat pasang dan surut. Bagian A itu menunjukkan kondisi saat air laut sedang pasang dan mulai masuk ke teluk atau area yang dibendung oleh struktur bernama barrage atau semacam bendungan rendah di laut. Nah, ketika air masuk, ia melewati gerbang yang berisi turbin. Aliran air ini itu memutar turbin, lalu turbin tersebut itu menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Nah, bagian B itu menunjukkan kondisi saat air laut surut dan mengalir kembali keluar dari teluk menuju laut. Nah, aliran air keluar ini juga melewati turbin yang sama, sehingga energi itu dapat dihasilkan dua kali, baik saat pasang maupun saat surut. Nah, bangunan pembangkit tenaga pasang surut atau powerhouse itu berada di dekat bendungan dan menjadi tempat turbin serta generator berada. Sistem ini itu bekerja terus-menerus mengikuti siklus alami pasang surut laut. Nah, gambar ini itu melihatkan bagaimana tenaga laut itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi bersih terbarukan dan dapat bekerja dengan pola yang stabil karena pasang surut terjadi secara teratur setiap hari. Nah, beberapa sumber energi itu memang terbarukan dan mudah dimanfaatkan, termasuk sumber tenaga surya, angin, gelombang, pasang surut, dan hidroelektrik. Nah, jika digabungkan dapat memasok dunia hingga 9% listriknya pada tahun 2010. Saat ini, pertumbuhan pasokan energi terbarukan sekitar 2,3% per tahun, dibandingkan dengan peningkatan 1,6% dalam ekstraksi sumber daya tak terbarukan. Nah, tidak seperti bahan bakar fosil yang membutuhkan industri besar untuk menambang, mengangkut, dan mendistribusikannya kepada pengguna, tenaga surya dan angin itu dapat dihasilkan secara lokal, bahkan di halaman belakang rumah atau di atap rumah sendiri. Nah, pengembangan tenaga surya dan angin itu mendorong transformasi
dan produksi listrik yang sangat terpusat menjadi sumber daya listrik yang jauh lebih terdistribusi, berskala lebih kecil, dan berskala lingkungan. Saat ini, EROA itu tenaga surya dan angin relatif rendah, sekitar 2 untuk angin dan sedikit lebih rendah dari 1 untuk surya. Sebagian karena tingginya biaya produksi per unit yang terkait dengan rendahnya permintaan surya dan kincir angin membutuhkan baja, tembaga, dan sumber daya mineral lainnya dalam jumlah besar untuk membuatnya. Nah, mereka juga merupakan sumber energi yang relatif tidak efisien. 5-15% untuk surya, biasanya sekitar 20% untuk ladang angin. Masalah-masalah ini akan berkurang seiring dengan peningkatan teknologi dan meningkatnya permintaan. Intensif dan praktik pajak pemerintah seperti pengukuran bersih atau net metering juga telah memberikan dorongan nyata bagi industri-industri ini. Pengenalan kolektor sel baru yang peka terhadap kering pada panel surya dapat meningkatkan ROE hingga setinggi 10. Pemerintah Denmark yang telah berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan tenaga angin untuk pasokan energi nasionalnya memperkirakan bahwa EROE dapat mencapai 50% dalam memanfaatkan angin laut yang kencang di negara tersebut. Namun demikian, sangat kecil kemungkinan bahwa tenaga surya dan angin saja akan sepenuhnya menggantikan sumber daya energi lain yang kita gunakan saat ini. Pembangkit listrik tenaga air itu mengubah energi gravitasi dalam bentuk air terjun menjadi energi listrik. Sebagian besar pembangkit listrik itu tenaga air itu terletak di kaki bendungan, tempat air yang meluap dari waduk ke sungai di hilir pemutar turbin. Pembangkit listrik ini itu menghasilkan listrik dengan biaya yang relatif lebih murah daripada bahan bakar fosil. Terutama di wilayah-wilayah dengan minyak, batu bara, atau gas harus diimpor lebih jauh dari jauh. Nah, pergeseran tepian sungai di hilir, gangguan migrasi ikan, banjir di daratan, dan perpindahan populasi akibat penimbunan waduk itu merupakan masalah lingkungan yang utama. Nah, tenaga hidroelektrik sejauh ini itu merupakan sumber daya energi terbarukan terbesar yang telah dikembangkan saat ini yang mencakup 96% dari seluruh produksi energi terbarukan di dunia. Sekitar setengahnya di Eropa dan Amerika Utara. Tenaga hidroelektrik itu menyediakan 3% dan energi dan 11% listrik yang dikonsumsi di Amerika Serikat saat ini. Berikutnya ada sumber daya logam. Pada tabel 21.3 berisi daftar mineral biji yang umum ditemukan sebagai sumber utama berbagai logam penting. Setiap logam itu biasanya tidak ditemukan dalam bentuk murni di alam, melainkan terikat dalam mineral tertentu. Mineral-mineral tersebut kemudian ditambang, diolah, dan dipisahkan untuk mendapatkan logam yang dibutuhkan. Aluminium biasanya berasal dari bauksit, yaitu campuran mineral yang mengandung ALO atau ALOH dan ALOH3. Bahan ini itu menjadi sumber utama produksi aluminium di seluruh dunia. Untuk kromium, mineral utamanya adalah chromite atau FeCr2O4 yang banyak digunakan dalam pembuatan stainless steel. Tembaga itu dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti native copper atau tembaga murni, chalcocite atau Cu2S dan chalcopyrite atau CuFeS2. Masing-masing mineral ini itu memiliki kadar tembaga yang berbeda, tetapi semuanya itu merupakan sumber penting untuk untuk logam tembaga yang digunakan dalam kabel listrik, pipa, dan banyak komponen industri. Nah, emas biasanya ditemukan dalam bentuk native gold atau AU, yaitu emas murni yang terdapat dalam urat batuan atau endapan aluvial. Sementara itu, besi itu diperoleh dari mineral seperti hermatit, Fe2O3, dan magnetit, Fe3O4, yang menjadi bahan baku utama pembuatan baja. Nah, timbal biasanya dihasilkan dari galena atau PBS, mineral yang berwarna abu-abu, metalik, dan mudah dikenali. Mangan itu diperoleh dari pirolusit atau MnO2, mineral yang banyak digunakan dalam produksi baterai dan baja. Nah, untuk merkuri, sumber utamanya adalah sinabar atau HGS, yaitu mineral berwarna merah terang yang mengandung logam merkuri.
Nikel itu diperoleh dari petlandit yang merupakan mineral campuran dari unsur Fe dan Ni yang membentuk senyawa sulfida. Nah, perak itu dapat ditemukan sebagai native silver atau Ag atau sebagai argenit atau Ag2S. Kedua bentuk ini itu menjadi sumber penting untuk berbagai produk perak seperti perhiasan, alat elektronik, dan fotografi. Timah itu berasal dari kasiterit atau SnO2, mineral yang menjadi bahan baku utama pembuatan kaleng, solder, dan berbagai produk industri. Uranium itu diperoleh dari mineral seperti pitchblende, U3O8, dan karnotit ataukah UO2 sebanyak 2 dan FO4 dua kali, 3H2O. Nah, yang digunakan untuk bahan bakar reaktor nuklir serta penelitian ilmiah. Nah, mineral ini menjadi sumber utama logam zim yang digunakan dalam galvanisasi dan berbagai produk industri. Nah, masyarakat industri modern saat ini berdiri di atas dua kaki, satu kaki bahan bakar fosil dan satu kaki logam. Meskipun peradaban itu selalu memiliki akses ke bahan bangunan dasar dan akan selalu demikian, produksi logam berkualitas tinggi dan berkelanjutan tinggi, serta eksploitasi bahan bakar fosil itu menjadikan zaman kita tuh menonjol dalam seluruh sejarah manusia, di mana pencarian logam yang berhasil bergantung pada penemuan biji yang merupakan material alami yang dapat ditambang secara menguntungkan. Nah, penting untuk dipahami bahwa konsentrasi lokal suatu logam itu harus lebih besar, biasanya jauh lebih besar daripada kelimpahan rata-rata bijinya agar menjadi badan biji potensial. Nah, logam itu harus terkonsentrasi di tempat tertentu dalam jumlah yang cukup besar agar menjadi badan biji yang layak. Nah, ambil contoh emas di air laut. Anda itu biasanya jadi sangat kaya jika dapat mengekstrak sebagian kecil emas di air laut. Terdapat lebih dari 10 troy ounce emas senilai sekitar 52 triliun US dollar di lautan dunia. Namun, konsentrasinya adalah 4 gram per 1 juta ton air. Akan jauh lebih mahal jika kita mengambil emas itu daripada jika kita menjualnya. Nah, dianggap atau tidaknya suatu mineral atau batuan sebagai biji logam bergantung pada komposisi kimianya, persentase logam yang dapat diekstraksi, dan nilai pasar logam tersebut. Nah, berbagai macam proses geologi itu dapat mengakumulasi biji, mulai dari pelapukan dan sedimentasi hingga pengendapan kristal yang jauh lebih dalam di dalam dapur magma. Nah, berikutnya adalah biji yang terbentuk dari proses pembukuan. Yang pertama ada pengendapan kristal. Nah, di sini ada tabel 21.4. Tabel ini tuh menjelaskan berbagai cara endapan biji dapat terbentuk di dalam bumi. Nah, setiap jenis proses geologi itu menghasilkan kumpulan mineral logam tertentu, sehingga memahami prosesnya itu membantu para geolog itu menemukan sumber daya alam secara lebih efektif. Endapan biji itu bisa uh, terbentuk melalui pendinginan magma. Nah, efektivitas air panas di bawah permukaan, pengendapan kimia, proses pelapukan, hingga pengumpulan mineral berat oleh aliran air. Salah satu proses penting adalah pemisahan kristal di dalam magma yang sedang mendingin. Pada kondisi ini, mineral-mineral yang terbentuk lebih awal seperti kromium, platinum, dan besi itu dapat mengendap ke dasar tubuh magma. Proses pengendapan kristal ini itu menghasilkan lapisan-lapisan mineral pekat yang menjadi sumber biji logam tersebut. Nah, endapan hidrotermal itu terbentuk dari air panas yang membawa mineral terlarut. Ketika air panas ini naik melalui celah bebatuan dan mulai mendingin, mineral seperti tembaga, timbal, seng, emas, perak, besi, molybdenum, tungsten, timah, merkuri, hingga kobalt itu dapat mengendap. Nah, endapan jenis ini itu bisa muncul di zona metamorf kontak, peraturan hidrotermal, endapan tersebar, atau mata air panas. Nah, pegmatit adalah batuan beku yang terbentuk dari sisa magma kaya air dan elemen langka. Dari proses ini, mineral seperti litium dan logam-logam langka lainnya itu terbentuk dalam kristal berukuran besar. Endapan seperti ini itu menjadi sumber penting bagi industri baterai dan teknologi modern. Nah, mineral logam itu juga dapat terbentuk melalui pengendapan kimia di lingkungan sedimen, biasanya di dasar laut atau danau. Nah, dalam kondisi tertentu, zat terlarut itu dapat mengendap menjadi endapan besi, mangan, atau tembaga. Nah, proses terakhir adalah konsentrasi oleh pelapukan dan air tanah. Nah,
Ketika batuan lapuk, unsur tertentu dapat terpisahkan dan kemudian terkumpul di daerah tertentu. Cara ini tuh menghasilkan endapan aluminium, nikel, tembaga, perak, uranium, besi, mangan, timbal, tanah, dan merkuri. Proses-proses ini itu memperkaya mineral sehingga layak ditambang. Nah, gambar 21.21 yang di sebelah kiri itu merupakan gambar yang menunjukkan bagaimana mineral tertentu seperti kromit dapat mengendap dan membentuk lapisan di bagian bawah sebuah sil yang sedang mendingin. Nah, saat magma itu mulai membeku, mineral yang memiliki titik beku paling tinggi akan terbentuk terlebih dahulu. Mineral yang lebih berat itu turun ke dasar sehingga lama-kelamaan terbentuk lapisan mineral yang pekat. Nah, proses sederhana ini menjelaskan mengapa beberapa endapan logam itu ditemukan dalam pola berlapis yang jauh lebih dalam di kerak bumi. Nah, pengendapan kristal itu terjadi ketika mineral-mineral yang terbentuk awal mengkristal dan mengendap di dasar magma yang dingin. Nah, berikutnya ada cairan hidrotermal. Di gambar 21.2, gambar ini tuh menjelaskan dua cara berbeda bagaimana cairan hidrotermal itu dapat terbentuk di dalam bumi. Pada bagian pertama yang A itu merupakan cairan hidrotermal yang berasal dari sisa air magmatik. Nah, ketika magma itu perlahan mendingin dan sebagian besar sudah berubah menjadi kristal, air yang sebelumnya tercampur di dalam magma itu menjadi semakin terkonsentrasi. Nah, air magmatik sisa ini kemudian bergerak keluar menuju batuan di sekitarnya. Air panas yang kaya mineral ini itu dapat melarutkan unsur-unsur tertentu dan memindahkannya ke tempat lain sehingga berperan penting dalam pembentukan endapan biji. Pada bagian kedua yang B, sumber cairan hidrotermal itu berasal dari air tanah biasa. Ketika air tanah berada dekat dengan magma atau pelutan panas yang sedang mendingin, air tersebut itu menjadi panas dan mulai bersirkulasi secara konvektif. Nah, air panas yang bergerak naik dan turun ini itu melewati celah-celah batuan dan membawa mineral-mineral itu larut bersamanya. Nah, saat air itu mulai mendingin atau bertemu kondisi yang berbeda, mineral-mineral tersebut itu dapat mengendap dan membentuk endapan logam. Lalu ada gambar 21.23, gambar ini tuh menunjukkan berbagai tipe endapan biji yang terbentuk oleh aktivitas hidrotermal. Pada bagian A, itu adalah endapan yang terbentuk melalui metamorfisme kontak, yaitu ketika batuan sedimen seperti batu kapur itu berada dekat magma panas. Nah, panas dan cairan yang keluar dari magma itu mengubah batu kapur dan menggantinya menjadi mineral biji seperti tembaga atau timbal. Pada bagian yang B, biji itu terbentuk dalam urat hidrotermal. Nah, air panas kaya mineral itu mengalir melalui retakan atau celah di dalam batuan, kemudian mengendapkan mineral saat suhunya turun. Nah, hasilnya adalah urat-urat kuarsa yang mengandung logam seperti emas, perak, atau tembaga. Lalu pada bagian C itu memperlihatkan endapan biji yang tersebar atau disebut dengan endapan porfiri. Nah, di sini mineral biji itu tersebar luas di dalam dan di sekitar Pluton yang terbentuk dari sirkulasi larutan hidrotermal yang besar dan berulang. Nah, endapan jenis ini itu biasanya menghasilkan sumber daya tembaga dalam jumlah yang sangat besar. Yang terakhir yaitu bagian yang D itu memperlihatkan endapan biji yang terbentuk di sekitar mata air panas di dasar laut. Nah, air laut itu masuk ke celah-celah kerak bumi, dipanaskan oleh magma, lalu keluar kembali ke laut sebagai air panas yang kaya mineral. Nah, saat air panas ini bertemu air laut yang dingin, mineral logam itu mengendap dan membentuk cerobong biji yang kaya kandungan logam. Lalu pada gambar 21.24 itu memperlihatkan sebuah vena kuarsa hidrotermal dalam batuan granit. Vena tersebut itu terbentuk ketika air panas kaya silika itu mengisi celah di dalam batuan dan kemudian itu mengendap menjadi kuarsa saat larutannya itu mendingin. Vena seperti ini itu seringkali mengandung mineral logam, sehingga menjadi petunjuk penting bagi para penambang dalam mencari endapan biji. Lalu yang terakhir, gambar 21.25 itu menunjukkan batuan biji besi berpita berusia sekitar 2,25 miliar tahun dari Michigan. Batuan ini itu memiliki pola berlapis-lapis antara besi dan batuan silika. Endapan biji besi berpita itu terbentuk pada zaman purba ketika oksigen mulai terbentuk di atmosfer dan bereaksi dengan zat besi terlalu di lautan. Reaksi ini itu menyebabkan besi itu mengendap ke dasar laut dalam lapisan-lapisan tipis yang akhirnya itu mengeras menjadi batuan. Nah, endapan ini merupakan salah satu sumber utama biji besi dunia.
Nah, cairan hidrotermal itu adalah sumber terpenting dari endapan biji logam selain besi dan aluminium. Air panas dan cairan lainnya adalah bagian dari magma itu sendiri, yang disuntikkan ke batuan pedesaan di sekitarnya selama tahap terakhir kristalisasi magma. Nah, atom-atom logam seperti tembaga dan emas yang tidak masuk ke dalam kristal felspar yang tumbuh dan mineral lain dalam pluton pendingin terkonsentrasi secara residual dalam magma kaya air yang tersisa. Akhirnya, larutan panas kaya akan logam dan silika, kuarsa adalah mineral suhu terendah pada seri reaksi Bowen bergerak ke batuan pedesaan untuk membuat endapan biji. Nah, sebagian besar biji hidrotermal adalah sulfada logam yang sering dicampur dengan kuarsa susu. Lalu, ada biji yang dibentuk oleh proses permukaan. Yang pertama itu ada endapan placer. Nah, di sini ada gambar 21.26. Gambar ini tuh menjelaskan proses yang disebut supergene enrichment, yaitu proses pengayaan biji secara alami oleh air tanah. Proses ini itu sangat penting karena dapat meningkatkan kadar logam dalam suatu endapan. Sehingga endapan yang awalnya miskin mineral itu dapat berubah menjadi biji yang lebih kaya dan layak ditambang. Nah, prosesnya itu dimulai dari bagian atas endapan biji yang tersebar atau disseminate deposit. Pada bagian ini, air tanah yang meresap dari permukaan membawa oksigen dan sedikit asam alami. Ketika air tanah itu melewati batuan tersebut, ia itu melarutkan mineral-mineral tembaga yang ada di bagian atas. Pelarutan ini itu menyebabkan mineral tembaga di lapisan atas itu berkurang atau habis. Tetapi mineral tersebut tidak hilang begitu saja. Air tanah yang telah membawa larutan tembaga itu kemudian bergerak ke bawah menuju zona air tanah yang lebih dalam. Saat air mencapai kedalaman yang mendekati atau berada di sekitar muka air tanah atau water table, kondisi kimia itu berubah. Biasanya itu menjadi kurang asam atau kurang oksidatif. Pada kondisi ini, mineral tembaga yang larut itu mulai mengendap kembali. Hasilnya adalah zona baru yang kaya tembaga terbentuk di bawah permukaan, yang jauh lebih kaya dibanding bagian atas. Inilah yang disebut dengan zona pengayaan supergen. Lapisan kaya tembaga ini sangat berharga karena memiliki kadar logam yang lebih tinggi, sehingga lebih ekonomis untuk ditambang. Proses ini itu berlangsung sangat lama, bisa ratusan ribu hingga jutaan tahun, tetapi dampaknya itu besar. Endapan yang awalnya biasa saja dapat berubah menjadi salah satu super tembaga yang terbaik. Nah, presipitasi kimia dalam lapisan adalah asal paling umum untuk biji besi dan mangan. Beberapa biji tembaga itu terbentuk dengan cara ini juga, di mana biji besi berpita biasanya terdiri dari lapisan mineral besi dan chert yang bergantian, dibentuk sebagai sedimen batuan teri di banyak bagian dunia selama Prakambrium, tampaknya di cekungan dangkal yang dipenuhi air. Kemudian lipatan patahan metamorfosisme dan larutan telah menghancurkan banyak fitur asli biji, sehingga asal biji itu sulit ditafsirkan. Airnya mungkin segar atau laut, dan zat besi itu mungkin berasal dari aktivitas vulkanik atau pelapukan yang di dalam benua yang berada di dalam di benua sekitarnya. Nah, berikutnya ada pertambangan. Di sini saya menjelaskan gambar 21.27 dulu. Gambar ini itu memperlihatkan 4 jenis tambang utama yang digunakan untuk mengambil mineral atau logam dari dalam bumi, masing-masing dengan cara kerja yang berbeda. Pada bagian A, itu ditampilkan tambang bawah tanah. Tambang jenis ini digunakan ketika biji berada sangat dalam di bawah permukaan. Para pekerja itu membuat terowongan dan lorong sehingga bisa mencapai lokasi biji. Tambang bawah tanah itu lebih rumit dan beresiko, namun sangat penting untuk mengakses endapan logam yang tidak bisa dijangkau dari permukaan. Pada bagian B itu menampilkan tambang terbuka atau open pit. Tambang ini itu dibuat dengan menggali tanah dari permukaan hingga membentuk lubang besar seperti mangkuk raksasa. Nah, cara ini itu digunakan ketika biji itu berada dekat permukaan dan tersebar cukup luas. Nah, tambang terbuka itu lebih mudah dioperasikan tetapi meninggalkan perubahan besar pada landscape.
sehingga membutuhkan proses reklamasi setelah penambangan selesai. Nah, bagian C itu menunjukkan tambang strip. Jenis tambang ini dilakukan dengan mengupas tanah lapisan atas secara memanjang, mengikuti bentuk endapan, biasanya untuk mengambil batu bara atau endapan berbentuk lapisan. Nah, setelah satu jalur digali dan biji diambil, tanah itu ditimbun kembali dan penggalian berpindah ke jalur berikutnya. Metode ini efektif namun dapat menyebabkan kerusakan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, bagian yang D itu menampilkan tambang placer yang ditambang menggunakan floating dredge atau kapal keruk terapung. Nah, tambang placer itu mengambil mineral berat seperti emas atau timah yang terkumpul di dasar sungai atau tepian pantai. Nah, kapal keruk itu menyedot pasir dan kerikil lalu memisahkan mineral berat berdasarkan massa jenisnya. Metode ini memanfaatkan proses alami pengendapan mineral oleh air. Lalu pada gambar 21.28, gambar ini tuh memperlihatkan desain dasar dari sebuah tambang batuan dasar atau bedrock mine yang tambang jenis ini tuh biasanya merupakan tambang bawah tanah yang dibuat untuk mengikuti urat atau zona mineral yang terdapat jauh di dalam batuan keras. Nah, desainnya itu mencakup berbagai komponen penting seperti terowongan utama, lorong-lorong cabang, jalur ventilasi, dan ruang kerja para penambang. Nah, biasanya terdapat poros vertikal yang menjadi akses utama untuk turun ke tambang, serta digunakan untuk membawa udara, peralatan, dan hasil tambang naik ke permukaan. Dari poros ini, terowongan horizontal itu dibuat untuk mencapai lokasi biji. Tambang juga dilengkapi sistem ventilasi agar udara segar terus mengalir dan menjaga keselamatan para pekerja. Karena udara di kedalaman itu bisa sangat berbahaya. Selain itu, terdapat jalur untuk alat transportasi seperti kereta tambang atau konveyor yang memindahkan biji dari lokasi penggalian ke permukaan. Nah, struktur tambang dirancang sedemikian rupa agar tetap stabil, sehingga dinding dan atapnya sering diperkuat untuk mencegah runtuhan. Secara keseluruhan, gambar ini memperlihatkan betapa kompleksnya sistem penambangan bawah tanah dan bagaimana semuanya itu harus dirancang agar aman dan efisien dalam pengambilan sumber daya mineral di kedalaman bumi. Nah, pertambangan seperti dalam kasus batu bara, penambang itu menggunakan teknik permukaan dan bawah tanah untuk mengekstraksi mineral biji. Di mana penambangan strip itu penambangan besar-besaran area tanah yang luas dan tutupan batuan dangkal telah disebutkan sehubungan dengan lapisan batu bara. Tambang itu memiliki sirkulasi udara yang terkenal buruk dan menggunakan dinamit untuk meledakkan lubang yang melepaskan gas beracun yang harus dihilangkan. Amonium nitrat atau NH4NO3 dicampurkan dengan bahan bakar minyak CH2 adalah zat peledakan yang khas. Reaksi ledakan itu menghasilkan karbon monoksida beracun setiap kali ada sedikit kelebihan minyak dalam campuran. Nah, karbon monoksida atau CO adalah gas yang lebih berat dari udara yang tenggelam jauh ke dalam tambang. Ini adalah salah satu alasan mengapa tambang yang ditinggalkan itu tidak boleh dieksplorasi, di mana tambang memanjat di bawah permukaan, air yang merembes masuk itu harus dipompa keluar untuk menghindari banjir. Nah, tambang aktif itu mengkonsumsi energi serta sumber daya material dalam jumlah besar. Nah, desain tambang itu mempertimbangkan 3 faktor penting. Yang pertama itu geometri badan, biji bawah tanah, yang kedua kebutuhan akan keselamatan, dan yang ketiga kebutuhan untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, berikutnya ada beberapa logam penting. Yang pertama itu ada besi. Di gambar 21.9 itu menampilkan peta yang menunjukkan berbagai lokasi penting tempat ditemukannya endapan biji logam yang yang seperti yang akan dibahas. Nah, titik-titik di peta tersebut itu mewakili wilayah yang kaya akan mineral seperti tembaga, emas, besi, timah, dan logam berharga lainnya. Peta ini itu membantu kita memahami bahwa endapan logam itu tidak tersebar secara merata, melainkan terkonsentrasi di daerah tertentu yang memiliki sejarah geologi khusus, misalnya daerah yang dulunya aktif secara vulkanik, wilayah pegunungan yang pernah mengalami intrusi, magma, atau tempat-tempat di mana cairan hidrotermal itu membawa mineral ke dalam celah batuan.
Dengan melihat peta tersebut, kita itu bisa memahami faktor geologi menentukan di mana sumber daya logam terbentuk. Nah, banyak lokasi ini juga telah menjadi pusat penambangan besar yang kemudian berkembang menjadi kota-kota industri. Nah, peta semacam ini itu sangat penting bagi para geolog dan perusahaan tambang untuk menentukan daerah mana yang berpotensi untuk eksplorasi lebih lanjut. Nah, gambar 21.30 adalah gambar yang memperlihatkan sebuah tambang tembaga terbuka raksasa yang terletak di Morenci, Arizona. Nah, lubang tambang yang sangat besar ini terbentuk dari proses penambangan open pit, di mana batuan dan tanah digali lapis demi lapis untuk mencapai endapan tembaga yang berada relatif dekat dengan permukaan. Nah, pada bagian dasar lubang, tambang itu terlihat alat-alat berat berukuran besar. Namun, dalam gambar itu terlihat kecil, yang menunjukkan betapa luas dan dalamnya lubang tambang tersebut. Tambang seperti ini memerlukan perencanaan matang dan operasi skala besar. Setiap lapisan tanah dan batuan itu dipotong membentuk undakan-undakan lebar agar kendaraan tambang itu dapat bergerak dengan aman. Setelah biji digali, material diangkut untuk dihancurkan dan diproses sehingga logam tembaga itu bisa dipisahkan dari batuan penyusunnya. Nah, besi adalah salah satu dari 3 bahan penting yang dibutuhkan untuk membuat baja. Batu bara atau kokas dan batu kapur dua lainnya diperlukan untuk memelelehkan besi dalam tungku sebelum dicetak. Besi itu dapat dicampur dengan logam lain, termasuk silikon, kromium, dan nikel untuk membuat jenis baja khusus. Faktanya, ada lebih dari 2.000 jenis baja yang digunakan di dunia saat ini, mewakili berbagai campuran dari banyak logam. Namun, secara keseluruhan, besi itu dominan. Nah, berikutnya ada beberapa logam penting lain yaitu tembaga, aluminium, timbal, dan perak. Nah, yang kurang melimpah itu adalah tembaga. Logam penting lainnya untuk industri. Nah, lebih dari setengah tembaga yang digunakan di Amerika Serikat digunakan untuk kabel dan peralatan listrik dan sepertiga untuk pembuatan kekuningan, paduan tembaga seng. Sebagian besar biji tembaga adalah sulfida. Karboret adalah mineral biji tembaga yang paling penting. Beberapa endapan urat tembaga ada di Montana, tetapi sebagian besar endapan utama disebarluaskan melalui batuan dalam jumlah besar. Jadi sebagian besar tambang tembaga adalah lubang terbuka seperti di gambar 21.30 sebelumnya. Di Arizona, Utah, dan beberapa negara bagian barat lainnya adalah produsen utama di Amerika Serikat. Lalu ada aluminium. Aluminium itu dikonsumsi dalam pembuatan kaleng bir dan minuman ringan, pesawat terbang, kabel listrik, dan banyak produk lainnya. Biji aluminium adalah bauksit yang terbentuk dalam kondisi pelapukan tropis. Yang berikutnya ada timbal. Nah, penggunaan timbal itu adalah 70% adalah baterai. Sejumlah besar didaur ulang, sebagian besar dari baterai mobil. Nah, biji timbal yang paling penting adalah galena. Endapan utama itu terjadi di uh, Missouri, Idaho, Utah, dan Colorado. Endapan Missouri sebagian besar ditemukan di lapisan batu kapur. Asal-usul mereka yang tepat adalah masalah beberapa kontroversi. Biji ditambang baik di bawah tanah maupun dari lubang terbuka. Terakhir ada perak, yaitu penggunaan utama timbal. Oh, yang terakhir adalah perak. Nah, perak ditemukan sebagai logam asli dan biji sulfida adalah produk sampingan umum dari penambangan timbal dan tembaga. Beberapa lokasinya itu ada di gambar 21.29 yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Nah, beberapa logam penting itu ada emas. Gambar 21.31 itu menunjukkan penggunaan kotak pintu air atau sluice box untuk memisahkan emas dari kerikil di Alaska. Alat ini itu bekerja dengan memanfaatkan aliran air yang membawa campuran pasir, kerikil, dan lumpur yang mengandung emas. Di dalam kotak tersebut terdapat serangkaian bilah atau penghalang kecil di dasar kotak. Saat air dan material mengalir melewatinya, partikel emas yang lebih berat akan tersangkut dan tertinggal di antara bilah-bilah itu. Sementara pasir dan kerikil yang lebih ringan itu terus terbawa arus. Prinsip sederhana ini membuat sluice box menjadi salah satu alat paling efektif dan murah dalam penambangan emas skala kecil. Lalu gambar 21.32. Gambar ini tuh memperlihatkan metode penambangan hidrolik untuk mencari emas di Alaska. Dalam metode ini, air bertekanan tinggi
bertekanan sangat tinggi itu ditembakkan langsung ke lereng atau endapan tanah yang mengandung emas. Nah, semburan air tersebut menghancurkan tanah dan batuan, lalu mengalirkan material yang tergerus ke saluran khusus di mana emas itu dapat dipisahkan dari lumpur dan pasir. Cara ini itu efektif untuk memproses material dalam jumlah yang sangat besar dengan cepat, tetapi juga memiliki dampak lingkungan yang besar karena menyebabkan erosi parah, kerusakan lereng, dan perubahan aliran sungai. Lalu yang gambar 21.33. Gambar ini tuh menunjukkan kapal keruk emas atau gold dredge, sebuah mesin besar yang digunakan untuk memisahkan emas dari kerikil di dasar sungai atau endapan pleser. Nah, emas adalah logam langka dan berharga digunakan dalam koin, perhiasan, dekorasi, kedokteran gigi, elektronik, dan program luar angkasa. Emas batangan disimpan untuk mendukung mata uang nasional. Meskipun penggunaan ini cepat menghilang, emas itu ditemukan sebagai unsur asli dalam bentuk biji-bijian. Di beberapa bagian dunia, ini tuh terkonsentrasi di deposit placer. Nugget emas, pian, dan debu itu dapat dipisahkan dari sedimen lainnya dengan cara yang pertama adalah panning, yang kedua kotak pintu air yang menangkap emas berat di bagian bawah kotak saat kerikil dicuci melaluinya. Yang ketiga adalah penambangan hidrolik yang mencuci kerikil yang mengandung emas dari lereng bukit ke dalam kotak pintu air, atau yang keempat, alat penggalian terapung yang memisahkan emas dari kerikil di atas sebuah perahu besar yang menumpuk kerikil yang sudah digunakan di belakang. Nah, beberapa logam penting lain, banyak logam lain yang vital bagi perekonomian kita. Kromium, nikel, kobalt, mangan, molybdenum, tungsten, dan vanadium yang semuanya itu penting dalam industri baja, terutama dalam pembuatan produk khusus seperti baja tahan karat dan pelat baja. Nah, sebagian besar logam ini itu juga memiliki penggunaan lain. Timbal digunakan dalam timah las untuk melapisi baja pada kaleng timah. Merkuri digunakan dalam termometer, saklar, listrik tanpa suara, senyawa medis, dan baterai. Magnesium digunakan dalam pesawat terbang. Titanium yang sekuat baja, tetapi beratnya setengah dari baja digunakan dalam pesawat terbang. Platinum digunakan dalam konverter katalitik untuk membersihkan emisi kendaraan bermotor. Lalu ada sumber daya non-logam, yaitu yang pertama ada bahan bangunan. Di sini yang pertama gambar 21.34. Nah, gambar ini itu memperlihatkan sebuah lokasi penambangan pasir dan kerikil yang berada pada sebuah glasial esker dekat Sanarak Lake, New York. Esker adalah gundukan panjang dari pasir, kerikil, dan sedimen lain yang terbentuk oleh aliran sungai yang mengalir di bawah glaser ribuan tahun. Nah, ketika glaser mencair, material yang dibawa oleh aliran air tersebut tersisa sebagai tumpukan memanjang yang kini menjadi sumber pasir dan kerikil berkualitas tinggi. Nah, terlihat dalam gambar bahwa bagian esker itu telah digali untuk mengambil pasir dan kerikil yang digunakan sebagai bahan konstruksi seperti untuk pembuatan beton, campuran jalan, dan keperluan bangunan lainnya. Nah, gambar 2135 itu menunjukkan sebuah tambang batu gamping atau limestone quarry di wilayah utara Illinois. Nah, dalam gambar itu tampak permukaan batuan yang telah dipotong membentuk dinding-dinding tinggi. Nah, hasil dari proses penggalian bertahun-tahun. Garis horizontal yang terlihat itu jelas pada bagian atas dinding batu yang menandai permukaan tanah asli sebelum batu kapur itu digali dari lokasi tersebut. Ini itu memberikan gambaran seberapa besar perubahan yang terjadi di lanskap akibat aktivitas penambangan. Nah, tambang batu gamping seperti ini digunakan untuk memperoleh batuan yang menjadi bahan dasar penting dalam berbagai industri termasuk produksi semen, bahan bangunan, pupuk, hingga material untuk peleburan logam. Batu kapur juga digunakan untuk menetralisir tanah yang terlalu asam dan keperluan pertanian. Nah, sumber daya non-logam adalah sumber daya bumi yang tidak ditambang untuk mengekstraksi logam atau sebagai sumber energi. Nah, sebagian besar batuan dan mineral mengandung logam, tetapi ketika sumber daya non-logam ditambang, biasanya untuk menggunakan batuan atau mineral apa adanya, misalnya kerikil dan pasir untuk proyek konstruksi. Sedangkan biji logam diolah untuk mengekstraksi logam, kecuali batu permata seperti berlian dan rubi. Sumber daya non-logam tidak memiliki kilauan seperti banyak logam atau sumber daya energi. Sumber daya non-logam umumnya itu murah dan dibutuhkan dalam jumlah besar. Namun,
kecuali batu permata, namun nilainya melebihi nilai semua logam yang ditambang. Permintaan yang besar dan harga per unitnya rendah, berarti sumber daya ini sebaiknya diambil dari sumber lokal. Nah, bahan bangunan. Pasir dan kerikil keduanya diperlukan untuk produksi beton dan konstruksi bangunan dan jalan raya. Pasir juga digunakan dalam mortar yang mengikat bata dan blok semen. Nah, sumber daya non-logam lainnya itu ada pupuk dan endapan evaporit dan non-logam lainnya. Pupuk itu sangat penting bagi pertanian saat ini, sehingga menjadi salah satu dari sedikit sumber daya non-logam yang diangkut melintasi laut. Fosfat itu diproduksi dari fosforit, batuan sedimen yang terbentuk dari akumulasi dan perubahan sisa-sisa organisme laut. Cadangan fosfat, terutama di Amerika Serikat, terdapat di Idaho, Wyoming, dan Florida. Nitrat itu dapat terbentuk secara langsung sebagai endapan evaporit, tetapi saat ini itu biasanya dihasilkan dari nitrogen atmosfer. Nah, non-logam lainnya seperti batu permata itu disebut permata setelah dipotong dan dipoles. Meliputi batu permata berharga seperti berlian, rubi, zamrud, dan safir, serta batu permata semi berharga lainnya seperti beryl, garnet, giok, spinel, topaz, turquoise, dan zircon. Sumber daya non-logam lainnya juga penting. Mika digunakan dalam isolator listrik. Barit karena densitasnya spesifiknya yang tinggi, digunakan untuk membuat lumpur bor yang berat guna mencegah semburan minyak. Borat adalah endapan evaporit yang mengandung boron digunakan dalam serat kaca, bahan pembersih, dan keramik. Fluorit digunakan dalam pasta gigi, lapisan teflon, dan peleburan baja. Lempung digunakan dalam keramik, pembuatan kertas, serta sebagai filter dan penyerap. Nah, yang terakhir di sini ada pandangan manusia. Nah, manusia itu sering memiliki pandangan yang berbeda tentang penggunaan sumber daya geologi, karena harus menyeimbangkan antara meningkatkan kesejahteraan, menjaga lingkungan, dan mempertahankan sumber daya bagi generasi mendatang. Tidak ada posisi ekstrim baik eksploitasi penuh, pelarangan total demi lingkungan, maupun konservasi mutlak yang benar-benar masuk akal. Sehingga tantangan utamanya adalah menemukan titik tengah yang bijaksana. Dari tiga isu tersebut, itu dapat dinyatakan sebagai yang pertama, ekstremis eksplorasi. Yang kedua adalah ekstremis lingkungan. Dan yang ketiga adalah ekstremis konservasi. Nah, titik tengah di antara ketiganya adalah tempat di mana hampir semua orang berpikir kita seharusnya berada. Tantangannya adalah menemukan di mana tepatnya titik tengah tersebut, apakah kita harus condong ke arah eksploitasi yang lebih besar dan menjauh dari kepedulian lingkungan agar negara-negara berkembang dapat meningkatkan standar hidup mereka, atau apakah kita harus meminimalkan penambangan dan konsumsi energi agar dapat mengurangi dampak terhadap polusi udara atau satwa liar. Nah, harapannya adalah setidaknya kita dapat memahami perspektif yang mungkin tidak setuju untuk mencapai keseimbangan dan mencoba menangani setiap kasus dengan bijaksana. Nah, pemahaman tentang geologi adalah langkah penting dalam kemampuan kita untuk membantu menyelesaikan dilema moral yang kita hadapi, di mana tidak ada solusi yang ideal. Mungkin berikut saja presentasi dari saya untuk chapter 21. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.